Salam Kompor, kembali lagi kami dengan edisi terbaru dari Sejarah Internet Indonesia. Saya Irwin. Saya Didin. Saya Pak Lindungan atau Pak Lin. Dan kami perkenalkan narasumber kami hari ini, terkenal dengan panggilan Pak Didi Partono. Tapi beliau ini sebenarnya nama aslinya bukan itu. Nah, tapi nanti di tengah-tengah video kita akan kita tampilkan nama asli dia. Oh, di tengah aja. Ya, di tengah saya nanti. Kalau gitu saya boleh tanya dulu dong ya, sebelum ke ini. Ya. Kenapa jadi Didi ya? Oh, itu karena panggilan sayang kita semua. Panggilan nakal. Oh ya, panggilan nakal ya. Pak Didi adalah co-founder Inisindo. Ya. Daripada kita yang cerita, lebih afdol kalau yang beliau aja yang bercerita tentang beliaunya sendiri. Silakan Pak Didi. Oke, terima kasih Pak Parlin dan Pak Didin dan Pak Irwin. Jadi nama saya sebenarnya nama saya sesuai KTP itu adalah Partono Rudiarto. Cuman ibu saya manggil saya Didi dari kecil, jadi saya juga nggak tahu kenapa. Karena nakal gitu. Didi itu karena saya sebagai pendidik, Pak. Oh ya. Jadi Pak Didi itu kakak kelas saya. Oh gitu. Tapi tunggu dulu. Karena ini adalah kelompok om-om pengen ngobrol. Oke. Jadi kita mulai sekarang kita manggilnya om-om ya. Bukan Pak ya? Bukan Bapak. Salah. Salah kita. Salah terminologi. Om Didi. Om Didi. Oke, ini kan temanya sejarah internet, ya, gitu ya. Sebelumnya Pak tentang Bapak dulu. Oke, ya. Makanya sejarah internet, makanya yang jadi narasumber yang tua-tua kayak saya begini. Soalnya cerita sejarah. Yang sudah memutih. Oke. Ciri khasnya itu adalah rambutnya sudah memutih. Kalau kata Pak Teddy meninggalkan dunia hitam, menuju dunia rambut putih. Sudah jungkir dan balik. Ya. Ya, jadi saya itu adalah aslinya dari satu kota di Jawa Timur yang namanya Kota Malang. Ya. Kemudian lulus, jadi gini, saya dulu kuliah di Brawijaya dulu Pak. Sebelum di UI gitu ya, saya lulus Brawijaya, Malang. Saya merantau ke Jakarta tahun 88. Ya. Dan kerja saya pertama itu adalah di Pusat Ilmu Komputer UI di Salemba, Pak. Pusilkom. Pusilkom. Iya. Nah, sebelum lanjut ya, mohon maaf ya Pak. Kemarin kita ada diskusi tentang PAU ya. Iya. PAU Mikro. Pusat Antar Universitas. Pusat antar. Ya. Kan sekarang. Silakan lanjut. Jadi gini, kalau PAU itu gini Pak maksudnya, kan ada UI, ITB, ada segala macam gitu ya. Ada masing-masing kampus itu punya Kampus negeri ini ya Pak Didi. kampus negeri, punya kayak spesialisasi gitu Pak, gitu. Nah, spesialisasi di mana risetnya itu datang dari berbagai macam universitas, tapi semua disentralkan di satu universitas sebagai kayak senternya gitu. Nah, contohnya ITB itu adalah PAU Mikroelektronik. Jadi Pusat Antar Universitas Mikroelektronik. Jadi semua kegiatan mikroelektronik, desain chip segala macam itu semua kampus subjeknya ke sana lah, kira-kira gitu. Nah, kalau UI itu adalah PAU Ilmu Komputer. Pusat Antar Universitas Ilmu Komputer, gitu kira-kira Pak. Ya. Sip. Ya. Nah, ini menjawab pertanyaan kita kemarin mengenai milis PAU Mikro itu. PAU itu apa ya? PAU Mikro memang milis yang paling terkenal sih. Ya, PAU Mikro itu di ITB pusat. Di ITB ya. Silakan. Oke. Lebih tepatnya di Elektro ITB. Elektro ITB. Ya. Oke, nah jadi Tapi kayaknya servernya nggak di ITB, servernya di ITB ya? nggak tahu kalau servernya, mungkin Kayaknya aja. servernya kayaknya di luar itu. Bisa jadi. Ya nanti gilirannya Ya. yang cerita itu ke narasumber yang di sana. Sebenarnya tokoh-tokoh internet Indonesia itu yang dari ITB, Pak Ono, Pak Budi Rajo itu dari PAU Mikro, Pak. Ya dari Jadi PAU. dia sekolahnya dulu itu mikroelektronik. Jadi yang nyekop Iya, di iya. setahu saya begitu ya. Sorry Pak, saya jadi tertrigger lagi. Mikroelektronik itu ke mikroprosesor gitu. Ya. Atau, Ini mikroprosesor atau chip Pak? Desain chip ya. Kalau mikroelektronik termasuk yang
Bukan elektronika. Ya apapun lah, desain microchip itu Pak. Pokoknya udah dalam bentuk chip. Iya, iya, chip. Yang, Iya, iya. yang bentuknya Iya. istilahnya kalau misal logic ya. IC. Apa itu? Ya itu udah termasuk di mereka gitu. desain Ya? itu ya. Oke. Gitu. Cuman fabrikasinya di luar kan kita kan belum bisa. Tidak hanya yang punya processing Enggak, power enggak, ya. buat Jadi, apapun. Buat Nah. pokoknya chip lah. Cek, ya betul. Gitu. Itu namanya PAU Mikro. Nah kalau di UI PAU ilmu komputer science. Nah gitu. Nah saya itu tentunya belajar komputer pertama kali ya di tempat saya kerja itu di pusat ilmu komputer UI itu Pak. Gitu. Jadi karena dulu saya di Brawijaya itu saya elektronika. Masih ada harus-harusan. Ada elektronika ya. semuanya. Jadi saya masuk ke pusat UI itu, disitulah saya mulai belajar komputer pertama kali. Nah, komputer yang pertama kali saya pakai itu operating sistemnya namanya Unix Pak. Unix sampai sekarang masih ada. Masih ada, Itu ya. cikal bakalnya sekarang ini. Unix-nya siapa itu? Unix-nya BSD. BSD. Oh, BSD. Oh, BSD Unix. Gitu. BSD Unix. Nah, disitulah. Kalau BSD Unix berarti sudah TCP/IP dong? Belum Ya? belum. Oh, belum ya. Unix itu belum, Itu berarti harus sudah TCP/IP. Iya, Pak. Pada saat itu ya, Iya, pada saat itu. belum. hanya OS saja. OS saja, betul, OS saja. Nanti protokol networknya tergantung dicolokin kemana gitu ya. Betul, dan yang defaultnya pada waktu itu adalah UCP Pak, belum UCP. TCP/IP. Oke. Jadi Unix to Unix Communication Protocol. Ya. Nah, gitu. Ini agak loncat sebenarnya jadinya Pak. Ya. Memang setelah apa namanya tentang Pak Didi sebelum kita loncat Ya. ke tentang internet, tentang Pak Didi dulu ada lagi nggak yang mau di ini? Sebenarnya Mungkin di sih- sininya juga boleh nih. Oh, kok Sambil gini, promosi kita. Sebenarnya pada waktu saya masih bekerja di perusahaan ilmu komputer itu, saya bertemu dengan Pak Ivi Arifin. Oke. Nah, gitu. Waktu itu dia punya perusahaan apa namanya IT juga. Lalu kemudian kenalan di komunitas sih sebenarnya pada waktu itu. Waktu itu ada komunitas namanya Unix User Society Indonesia. Oh, iya. Nah, ketemu di situ. Lalu kita berdua sepakat untuk kita coba lu bikin satu apa namanya training kampanye. Namanya Unix Indo itu, Pak. Gitu. Jadi co-founder lah Pak. Saya co-founder Pak Didi. Jadi ini konfirmasi Pak Dede. Dulu Unix Indo itu terkenalnya sebagai sekolah Unix Pak. Betul. Iya, betul ya? Nama, iya, betul. Nama Iya. Unix Indo itu kan Unix-nya itu kan dari Unix. Unix, iya. Gue pernah mau saya tanya, Unix Indo itu dari mana? Ah. Jadi harusnya Unix Indo. Iya, iya, tapi waktu itu kan Indonesia Unix. Oh, Indonesia Unix. Unix. Kalau saya ingatnya itu, saya mulai kuliah saya ingat tahun 91. Unix Indo kalau nggak salah sudah ada tahun 91. Ini kupingnya Pak Ivi gatel ini sekarang. Saya ingatnya memang tempat training untuk Unix. Unix Iya, ya. iya. Kalau saya udah Cisco tuh dinya tahunnya. Ah, itu Oh, jauh enggak. lah. Kalau ada udah Dulu awal-awal dulu aku Iya. Unix. Dulu awalnya kita cuma Unix, Pak. Gitu. Dulu karena dulu aku sempat mau sekolah ke sini. Sekolah Unix, tapi nggak jadi, nggak kuat duitnya. Sampai sekarang juga masih tetap nggak kuat sekarang. Habis ini nanti dikasih gratis 2 Ay, jam. amin. Tahun berapa itu Pak mulainya? 91. 91 ya? Situ. Di situ 91. Dan seterusnya sampai sekarang ya di Unix Indo. Enggak, jadi saya itu karena di Unix Indo itu pada waktu itu saya masih kerja di UI juga, kan kalau di UI kan bisa nyambi gitu Pak. Oke. Gitu. Nah, cuman pada tahun 92 apa 93 itu saya resign dari UI. Otomatis saya pindah ke satu perusahaan kami, saya sultan. Saya resign juga dari Unix Indo, Pak. Oh. Gitu pada waktu itu. Konsultan di salah satu. Betul. Nggak disebutin ya Pak? Salah satunya. Saya pindah beberapa kali, Pak. Jadi dulu saya pernah masuk perusahaan namanya Info Solusi. Itu tuh mitranya satu perusahaan Belanda namanya InfoSource, Pak. Jadi waktu itu ininya itu lagi rame-ramenya ya zaman dulu dan namanya Business Process Re-engineering. Kayak gitu lah Pak. IT ke bisnis kayak gitu lah. Buat juga ya namanya udahannya dulu. Iya. Nah, sekarang kan jadi sedikit lebih buat. Kalau soal bahasa sulit mah kita jagonya, Bos. Oh, gitu. Nah, Ada terus buzzword dari dulu itu. setelah itu saya pindah ke perusahaan asuransi, Pak.
Waduh. Saya jadi GMIT-nya di perusahaan Oh, GMIT. Saya Ya. pikir ini Ngurusin asuransinya. Jadi GMIT. Sampai sekarang masih tetap nggak paham asuransi. Mengerti lah asuransi. Rumus-rumus ngerti lah. Jadi itu sekarang ada namanya aktuaris untuk itu, Pak. Betul. Kalau aktuaris itu kan yang ngitung betul-betul penghitungan Risknya. probabilitas risknya. Iya, betul. Gitu. Nah, saya sempat beberapa tahun di situ. Lalu kemudian saya pindah ke perusahaan prosesor, Pak, namanya Intel. Saya di Intel Indonesia. Oh, Gitu. Tahun berapa ya? 97 98. 98. Jadi sempat jadi Intel, Pak. Yes, seperti itu. Nah, aku kenalnya Pak Dede justru karena Intel itu. Nah, terus kemudian cuman saya itu ditempatkan di Surabaya. Oh, balik kampung ya istilahnya. Betul. Masalahnya waktu itu saya udah menikah. Wah. Istri saya kerja di Jakarta. Gitu. Jadi saya LDR dong, ya kan. LDR ini apa? Salah zaman nih kalau ini. Kayaknya Long distance relationship ya. Sekarang kalau sih dulu, hampir- kalau dulu namanya hubungan interlokal namanya. Iya, tapi kalau sekarang selalu udah terjadi WA terus aja walaupun dekat. Nah, ketika saya lagi galau-galau gitu di satu event, ketemu lagi sama Pak Ifik. Dia bilang, udah balik aja ya. Udah gitu, balik aja. Di 99. 99 onward udah di sini. Oke, next mungkin ini ya Pak ya. Jadi mungkin kita tanya nih Iya. Pak Didi. Iya. Pertama, saya salah lagi ya, Om Iya. harusnya ya. Om Didi mulai kenal internet itu Iya. tahun berapa gitu? Dan seperti apa Dan internet seperti apa zaman dulu internet? itu? Betul. Nah, jadi gini. Di sepengetahuan saya, gitu, definisi internet itu berubah sesuai eranya kayaknya gitu ya, gitu. Mungkin internet yang lebih familiar dikenal orang zaman sekarang itu adalah internet yang berbasis protokol yang namanya TCP/IP atau IP lah, internet protokol, gitu. Tapi IP sendiri di Indonesia ini kan baru mulai apa ya dipergunakan secara aktif itu di sekitar tahun 94-95 gitu. 1995 ada Udah di eranya ISP ya. Gitu ya. Sebelum itu mungkin sudah ada, cuman masih sangat sedikit lah ya. Nah, di era sebelumnya sudah ada networking protokol segala macam, dan pada waktu era itu internet itu sebagai satu istilah yang menghubungkan berbagai networking protokol, makanya namanya internet working. Nah, jadi pada waktu itu dikenal sebagai internet itu definisinya pada waktu itu kayak gitu ya, yang di era sebelumnya ya. menghubungkan dua komputer Betul. dianggap sebagai internet working gitu ya. Betul. Tapi komputer yang berbeda protokol. Ada protokol, betul. Ada gateway kayak gitu-gitu ya. Gitu. Jadi kayak gitu. Gateway zaman dulu itu beneran gateway yang merubah protokol, Pak. Merubah Sekarang gateway kan merubah address. Iya, merubah Kalau address. dulu itu merubah format, Pak. Kalau gateway zaman sekarang itu kan routing, Bos. Ya itu masalahnya dulu sama seperti mungkin di Indonesia. Kan kita udah familiar dengan bahasa Indonesia. Bahasa daerah udah nggak terlalu banyak lah ya. Orang-orang udah bisa berbahasa Indonesia. Kalau dulu mungkin setiap bahasa daerah itu harus Iya. di Jadi kan convert lagi. dulu saya juga nggak masih sempat nyalami waktu masih mahasiswa itu yang namanya gateway itu adalah satu komputer gitu ya, yang dia itu menghubungkan network kelompok network lah LAN gitu ya, LAN yang berbeda-beda gitu. Jadi ada LAN yang komputernya IBM, ada yang LAN komputernya Novel. Nah, gitu. Jadi beda-beda gitu. Dan masing-masing itu punya interface untuk menghubungkan network itu berbeda-beda. Jadi bukan hanya protokolnya, interface-nya juga beda. Interface itu kalau bahasanya Pak Didi, Pak. Kalau zaman saya dulu namanya colokan, Pak. Colokan. itu beda, Pak. Colokannya beda. Ada yang paralel, serial, ada yang macam-macam. Kabelnya juga beda. Beda-beda. Kabelnya juga beda. Tapi Ada di komputer yang sama, maksudnya proses server yang sama nanti colokannya beda gitu. Biasanya ada satu server yang punya dua colokan sendiri sebagai gateway gitu. Jadi physical interface-nya begitu. Bahkan Pak, jangan cuma itu. Ketika kita mengkonekkan sesuatu komputer yang misalkan pada waktu itu apa ya, misalkan Unix ataupun DECnet dari digital gitu ya, itu kan karakternya pakai ANSI, Pak. Sedangkan IBM SI itu dia pakai FCDIC namanya. Itu tuh beda karakternya, Pak. Itu di-convert juga semuanya gitu. Ya, masih mencari seragaman lah ya. Iya, itu masing-masing dengan risetnya masing-masing. Kalau nggak salah waktu itu memang semua
perusahaan itu berusaha supaya protokolnya yang Dikuasai yang menguasai pasar, yang menguasai pasar. cuman akhirnya ditetapkan ketika IP protokol keluar, akhirnya semua mau menerima. Ya itu waktu zamannya Presiden Bill Clinton itu karena proyek DARPA itu sudah selesai, diserahkanlah DARPA itu ke pemerintah Amerika oleh Presiden, kemudian diusulkan ke Kongres ya pada waktu itu bahwa protokol TCP/IP ini ditawarkan sebagai protokol yang netral untuk semua vendor. Jadi vendor netral protokol gitu. Jadi ya kemudian perlahan-lahan mulailah IBM mengadopsi TCP/IP sebagai native protokolnya dia. Jadi dulu komputer-komputer atau network lokal yang masih menggunakan protokol yang proprietary punyanya masing-masing vendor itu ketika terhubung ke network yang lain itu dia dienkapsulasi. Jadi ya misalkan banyak over TCP/IP, kemudian novel network dulu namanya IPX over IP kayak Wah, gitu. ini banyak istilah ya, mungkin beberapa orang nanti tidak. Ini memang sesi teknis ini memang. Iya, sesi teknis. Walaupun sesi teknis belum tentu yang muda-muda ngerti, Pak. Oh ya, oke. Karena gambar disket yang ada itu dipikir apa itu? Bukan save. Ini kayaknya gambar disket berarti save. ini aja, waktunya Pak dosen ngasih pelajaran ini. Iya. Nah, back then berarti tahun berapa Pak mulai kenal internet itu kalau kita kembali Ya, jadi kalau definisi yang networking tadi? ya dari tahun 88 itu Pak. 88 ya? Saya bekerja di Pusat Ilmu Komputer UI itu pada waktu itu UI sudah memiliki koneksi ke luar negeri, ke internasional. Ya, Tapi yang internet yang multi protokol tadi ya. yang multi protokol tadi gitu. Iya. Jadi Kayaknya tadi ada gambarnya, Pak. Nah, jadi mungkin saya mau jelasin aja. Jadi ini ada buku directory, Pak. Jadi kalau directory itu kan zaman dulu apa? Buku telepon dari directory. Yellow Page. Yellow Page. Wah, anak sekarang mana tahu Yellow Page, Pak? Nggak tahu kayaknya. One, two, three, Yellow Page. Iya. Klik. Jadi ini yang anak-anak zaman sekarang itu perlu tahu. Jadi dulu itu ada namanya itu buku telepon. Buku yang isinya adalah nomor telepon. Direktori telepon. Jadi walaupun IP itu kasarnya muncul belakangan sebelum internet yang berbagai protokol lain, tapi ada satu services yang dari awal network begitu komputer dua dikonek itu udah ada adalah file transfer dan electronic mail. Oh, FTP dan Electronic mail itu dari awal email, memang ya. begitu network ada ya udah ada itu apa namanya service itu. Gitu. Dua ini ya. Karena tujuannya kan memang orang berkomunikasi gitu kan. Transfer data dan Tapi protokolnya beda-beda. Beda-beda. Nah, Beda-beda. tapi yang jelas service yang pertama kali ada itu adalah Iya, dua itu. transfer file dan Iya. dan email. email. Oke. Nah, kemudian karena protokol macam-macam dan jaringannya macam-macam, maka mulailah orang bingung gitu, mau connect kok dia alamat emailnya aneh ya gitu. Saya biasa pakai format ini kok dia formatnya lain, terus gimana dong saya berkomunikasi? Nah, padahal sebenarnya di berbagai belahan dunia itu banyak sekali periset-periset yang sudah melakukan pembuatan gateway antar protokol. Nah, ini sebentar dulu. Berarti alamat email zaman dulu itu nggak seperti sekarang yang Enggak. @domain gitu ya, nama @domain. Jadi itu ada macam-macam dulu ya, nggak kayak gitu. Kan nama di depan, belakangnya kan? Ya, belakangnya domain ya. Ada yang formatnya begitu, ada yang formatnya nama mesinnya dulu, nama alamatnya dulu, Ya. baru tanda seru namanya. Jadi kebalik. istilahnya kalau alamat visi sekarang Indonesia lah, Indonesia, Jakarta, Ciputat, Didi. gitu. Oh. Jadi tanda seru gitu Pak. Betul kayak gitu. Gitu. Nanti IBM itu punya Bitnet itu alamatnya beda lagi gitu. Beda Pakai lagi. notasi yang berbeda lagi, DECnet beda lagi gitu kayak gitu. Nah, DECnet itu rada mirip IP Pak. Jadi dia gitu. Jadi kayaknya dekat teknologinya gitu kayaknya. Dek itu pabriknya digital ya. Digital betul lah. Jadi dia mungkin memang dari awal dekat-dekat sama apa sana lah. Sekarang merek itu masih ada nggak sih? Ada. Udah nggak ada ya. Udah. Di dulu diberi compact terus dibeli lagi. compactnya dibeli HP. Iya gitu. Oke. Merger kalau istilahnya dulu sih, mungkin beli. Iya, merger. Nah, jadi zaman dulu kalau orang bingung, orang itu beli directory ini, Pak. Directory of Electronic Mail and
email addressing and network. Nah, ini notasi-notasinya Pak. Tanda seru, termasuk persen, yang iya. Jadi add itu hanya salah satu. Salah satu. Jadi yang kepake sekarang ini. Nah, sekarang ada yang- ini IBM kalau nggak salah. Terus ada ini. Kalau yang ini sekarang buat address IP versi Pak. Iya. Nah, kalau Jangan dulu. IP versi saja. Kalau gua dulu itu main domino, Bos. Jadi kayak gitu Pak. Nah, alhamdulillah UI itu direcognize gitu karena kita punya link ke ini. Sebenarnya sih yang apa ya istilahnya mempelopori pertama kali itu ada namanya Pak Dr. Yos Lukai. Pak Yos. Kebetulan saya itu di beliau pada waktu itu. Jadi Pak Yos itu pulang dari lulus S3 di University of Illinois, pulang ke Indonesia sambil di sana sudah mengestablish beberapa kayak semacam agreement koneksi gitu, gitu ya dari beberapa site ke Indonesia. Gitu. Jadi UI jadi senternya. Nah, terus, contoh isinya gimana? Jadi kalau kita lihat nih, ini mungkin bisa dilihat di sini ya. Sambil cari ya Pak ya. Ini Iya. Bapak sysadmin pertama dong Pak ya? Sysadmin pertama betul. Sebenarnya bukan pertama yang terregistrasi Pak. Sebenarnya seorang sebelum saya ada juga. Yang pertama kalau saya namanya Benny Somali yang ditunjuk oleh Pak Yosri Benny Somali, terus dia pindah ke luar negeri, akhirnya saya yang meneruskan. Nah ini networknya udah banyak banget Pak. Di masing-masing network ini ada addressingnya sendiri, ada kontaknya sendiri, sehingga setiap orang itu kalau mau kirim email aja dia mesti tahu saya mau kirim email ke network mana ya. Nanti nanyanya ke siapa ya, baru dia gitu Pak. Nah salah satu yang saya mau tunjukin ini adalah ASEANet. Ini adalah jaringan ASEAN dan Australia, jadi termasuk Indonesia. Nah ini ada hubungannya dengan pertanyaan Bapak tadi dari PAU Mikro Pak. Jadi si ASEAN dan Australia itu, ini saya masuk ke halaman 47 tadi Pak, 46. Nah, jadi ini Southern Pacific Microelectronic Network. Jadi ini PAU itu tadi Pak. Iya. Jadi ITB itu sebagai center desain mikroelektronik pada waktu itu difabrikasi di Australia Pak. Jadi kita nggak bisa fabrikasi, cuma ya. ngirim desain aja. Iya, chipnya kan. Nah, jadi 5 kampus yang melakukan itu, UI, ITB, UGM, ITS kalau nggak salah, sama satu lagi apa gitu ya, lupa saya. Nah, kemudian dengan semua kampus-kampus di ASEAN dan untuk ngirim ke Australia. Nah, pada waktu itu kan mereka perlu ini Pak, perlu komunikasi ya, untuk sharing segala macam. Nah, pada waktu itu networknya belum ada. Maka Pak Yos Lukai menginisiat, aku deh yang bikin gateway-nya untuk mengkonekin ke Australia dan ke 5 universitas di 5 negara itu Pak. Oh di 5 negara. 5 negara ini apa? Filipina, Singapura, Malaysia, Thailand, udah Brunei nggak ikut pada waktu itu, sama Australia. Australia. Jadi Pak Didi, Pak Didi lagi. Iya. Didi. Iya. Jadi Satunya lagi ITB ya? Kami LIPI. sering sekali mendengar nama Pak Jos disebut. Iya, betul. Berarti beliau ini memang Kecamatan. perannya besar sekali ya di Sangat. dalam perkembangan dunia internet Indonesia Iya. sebenarnya. Kalau nggak salah beliau itu anggota IANA ya? Kalau nggak saya ya Pak, Iya. karena waktu dia masih di Amerika. Iya. Iya, betul. Jadi kalau lihat arsitektur ini, kalau orang Amerika mau kirim email gitu, berarti dia ke gateway ini dulu dong ya. Iya. Baru nanti dari Maksudnya kalau kirim email ke negara Indonesia. Ini ceritanya menarik Pak. mana, kemanapun yang ada di Ceritanya sana. menarik. Ini kan PAU Mikronya ada di ITB Pak. Iya. Bukan di UI Pak, PAU Mikro. Iya. Jadi ada di ITB. Jadi waktu itu ada namanya Pak Samaun Samadikun, profesor. Iya, betul, Itu betul, yang- ya. Orang mikroelektronik gitu. Yang mendirikan itu Iya, ya. anak buahnya ya Pak Budi. Pak Budi Raja. Segala macam itu. Iya, Nah, itu iya. mikroelektronik. Ya. Nah, pada waktu itu Pak Yos itu juga lagi membuat pekerjaan untuk mengkonekkan 5 universitas di Indonesia di bawah pendanaan dari Dikti Pak. Ipteknet ya. Sebelum Ipteknet Pak, Dikti itu. Iya, Jadi UI, ITB, UGM, ITS, UNER kalau nggak salah. iya. Pas ada kerjaan ini, maka Pak Yos mengatakan, udahlah saya aja yang take over. Gitu. Jadi Pak Yos harus meyakinkan semua ini bahwa Indonesia bisa. Gitu. Padahal pada waktu itu salah satu yang udah duluan dari kita itu namanya MIMOS Malaysia Pak. MIMOS itu udah lebih dulu gitu,
punya koneksi kemana-mana karena dia kan di Malaysia kan dia Commonwealth, jadi punya hubungan ke Inggris segala macam. Tapi Pak Yos ini canggih sekali meyakinkan bahwa ini kita aja yang megang, dan Pak Yos memasang itu jaringan ke 5 negara plus Australia. Kenapa? Karena tujuan Pak Yos supaya apa? Supaya koneksi kita ini yang bayar, ada yang bayar. Dikti ya Karena berarti. kan mahal, enggak, supaya Oceanet ini yang bayar, Pak. Oh. Itu. Dulu kan kita punya X25. Ya. Mau nambah lain duitnya nggak ada. Wah, gimana caranya ya? Mumpung ada ini, koneksi itu dibayarin, Pak. Kan internasional mahal, Pak. Itu perlu diceritakan, Pak Didi. Pada waktu itu di arsitekturnya itu kecepatannya berapa pada waktu itu? Jadi gini, X25 ini muncul belakangan sebenarnya. Nah, awal itu masih dial up, Pak. Masih dial up ya. Dial up itu kalau nggak salah berapa kbps ya? Yang 900 kayaknya. 9.600. Enggak. 9.600 bps. Terus kemudian Bukannya mulainya dari 900, 1200, 2400. ya gini. 900 nggak pernah, itu masih udah terlalu pelan itu, Pak. Oh. Pada waktu itu kita udah pakai antara 1200 sama 2400. Oh, oke. Pada waktu itu modem yang 9600 itu masih jarang dan masih sangat mahal. Sangat mahal ya. Ya betul. Tapi akhirnya kemudian Dapat juga gitu ya. Dapat juga kira Dapat tuh. juga. 9,6 kbps. Tapi kan dial up itu tuh nggak stabil, Pak. Suka putus, kita mesti di-dial lagi. Iya. Putus, kita mesti di-dial gitu. Nah, Dan itu international call ya. nah, sebenarnya yang lebih reliable itu protokol X25. Gitu. Cuman waktu itu kan kita mikir, emang nih si X25 ada di Indonesia. Rupanya ada Indosat, Pak. Iya, dulu internasional selalu. Betul, dia punya X25. itu justru malah cikal bakal berdirinya lintas arta dulu. Iya. Itu untuk layanan khusus X25 versi dulu ya. Indonesia dari X25 itu namanya SKDP, Pak. Sistem SKDP. Komunikasi Data Paket. Nah, itu. Indosat ya. Indosat punya itu. Cuman ini mahal, Pak, bayarnya. Gitu ya. Bayar Dolar. linknya itu. Dolar pula. $4, pokoknya mahal aja. Sehingga pinter-pinternya Pak Yos ini meyakinkan Australia ini untuk membiayai proyek ini sehingga semua link koneksi segala macam itu Australia Dibayarin. bayar. Untuk ke semua negara. iya, gitu. Gitu, jadi kita menikmati itu. Tapi Nah, kalau kita mau dibayarin, berarti kan dia berpikir kita punya sesuatu sumbangsih yang betul. kan nggak mungkin orang Betul. lo mau bayarin Betul. terus ya udah gitu kan, pasti dia mengharapkan kita ada sesuatu. Nah waktu itu bentuk Nah, sesuatunya Itu kita tuh adalah, apa? sesuatunya Sesuatunya itu. adalah, nah gini, di sini dikatakan bahwa Oceanet ini adalah regional network untuk Southern Pacific terdiri dari sekian ini, yang ngelola namanya NetLab. NetLab ini kebetulan juga bisa diaksesibel via Uninet. Nah, ini Pak yang saya mau jelasin ya. Ya. Uninet, nah ini kita masuk ke, kita cari yang namanya. Kebetulan saya hafal ini Pak, di halaman 270. Oke. Tunggu. Loh, obat balik lagi. mundur dia. Ini masih pakai buku ya Pak. Zaman dulu itu belum ada PDF. iya. Nah, Uninet itu adalah Indonesian Inter University Network. Ini dibiayai oleh Diknas apa Dikti apa lupa poin dulu namanya ya Pak ya. Pokoknya Kementerian Pendidikan lah. Pendidikan untuk menghubungkan 5 universitas. Untuk email-emailan Pak. Ini hanya untuk email-emailan aja. Email sama transfer Pak. Mahal juga pada waktu itu. Mahal juga gitu. Tahun Nah. 80. Ya tapi ini mesti dijelasin dulu Iya. bahwa Kenapa kita waktu itu bertanya Pak ini? Iya. Karena Pak Is mengatakan, aku udah punya gateway ke berbagai network. Oh. Jadi itu- Jadi kamu connect ke saya, connect ke gampang ini. kemana-mana. Karena Australia belum punya berarti waktu itu. Australia udah punya Pak, Australia sih udah punya, tapi yang 5 negara ASEAN kan nggak punya. Oh. Australia kan waktu itu memang tugasnya bayarin aja Pak dia Pak. Nggak maksudnya ke yang ini dia nggak punya juga atau Dia ada Pak, aku lupa. Earth itu kalau nggak salah Australia Pak ya, lupa. Oh, Yang ini Australia. iya itu. Yang ininya mungkin dia ini nih terlalu Pak, banyak, ini Pak. Pak. Munari ini Pak. Oh. Australia. Munari itu Australia. Jadi dari situ kita Pak Yasin berhasil mengconvince Australia. sebenarnya yang propose pada waktu itu untuk mendapatkan ini Malaysia juga propose, Singapura juga tapi propose. Indonesia yang dapat. Indonesia dapat gitu. Gitu. Tapi ini Uninet yang ini beda dengan Uninet yang ISP ya Pak. Beda Pak. Ini Uninet
pada waktu itu ya. Uninet pada waktu itu memang ini nggak dipatenkan segala macam sih pada Iya. waktu itu Pak. Ini cuma istilah dari Indonesian Inter-University Network terus dinamakan Uninet. Iya. Soalnya ada ISP yang namanya Uninet. Ada ISP yang namanya Uninet. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Karena mungkin Uninet ini udah nggak ada lagi sekarang ya, mungkin ISP itu yang punya ini Pak, yang punya nama. Tapi Uninet ini memang Uninet yang ISP itu beda. Iya, siap. Gitu. Sampai bertahan sampai kapan ini Pak? Iya, sampai kapan? Uninet itu nggak terlalu lama juga sih. Kalau nggak salah dari tahun 88 mungkin sampai tahun gini. Sekitar tahun 92-an segala macam yang bergabung di Uninet ini adalah BPPT, Pak. Oh, BPPT. BPPT punya funding jauh lebih banyak ketimbang UI. Lalu mereka mendirikan Ipteknet. Ipteknet ya. Maka semua dibayar Ipteknet. Maka kita bilang ya sudah Ipteknet aja. Teknologi Tapi pun Pak, udah yang berubah. awal-awalnya Masih yang hampir sama, Pak. Teknologi masih pakai yang ini juga. Ipteknet yang awalnya pakai radio itu ya, radio link itu. itu masih ya awal-awalnya itu Ya. terus akhirnya pakai kayak list line gitu juga. Kayak list lainnya aja. Terus akhirnya ke IP juga. Nah, kalau pas ke IP transisi itu Nah, tahun berapa Pak mulai? ke IP terus itu ya tahun 94-95an gitu lah Pak. 94, Segituan. Ya, Atau mungkin lebih awal ya. Mungkin aku Lebih awal kayaknya, tahun sekitar ya nggak lama setelah dideklarasikan oleh wakil presidennya Amerika Pak Al Gore itu bahwa internet itu dipakai untuk publik. Itu kan tahun 93 ya. Betul. Dan waktu itu kan di BPPT memang banyak riset-riset yang memang harus berhubungan dengan luar, itu terutama Jepang pada waktu itu. Mereka itu kalau nggak salah dapat link yang Dari White ya. kencang banget Project dari White. Jepang ya. Nah, itu Sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih. Ya. Masih. Nah, itu yang kemudian dimanfaatkan sebagai lalu kemudian Wah, itu mengkonek semua. gilirannya Cak Basuki nanti yang Ya. menjelaskan. Nah, kalau maaf Om Diki. Kalau kita lihat sebenarnya melihat perkembangan ini ya, pada dasarnya yang terjadi di Indonesia itu tidak beda jauh dengan apa yang terjadi di Negara lain. negara lain, Iya, bahwa betul. diinisiasi oleh para kampus, Ya, akademisi perguruan tinggi. Karena saya sendiri, saya baru tahu nih ya. Jadi saya sendiri dulu beranggapan Indonesia itu internetnya masuk langsung komersil gitu. Oh iya. Jadi pikiran saya, Iya. pokoknya internet masuk Indonesia itu langsung komersil. Betul. Ternyata nggak juga. Dulu malah inisiasinya oleh para Iya. kampus. Nah, yang komersil itu sebenarnya era komersil sebelum era ISP itu adalah eranya BBS itu. Oh iya, BBS. Jadi BBS itu adalah layanan semacam internet gini, tapi yang Namanya komersial. Bulletin Board Service. Bulletin Board Service. Tapi itu publik udah ya. nggak Udah ada- publik. Tidak- Langganan juga. Dial-up. Dial-up. Dan tidak hanya dipakai oleh kalangan Enggak. kampus saja. Nah, kan Bulletin Board Service itu bedanya adalah dia udah bisa download gitu Pak, download apa yang diposting di situ. Iya. Gitu. Jadi Nah. jadi dulu yang namanya BBS itu bentuknya itu ada ya website gitu ya, website yang isinya itu forum. Ya, forum. Forum terus isinya ada koleksi file, ada Ya, koleksi. bisa di-download. Itu bisa di-download mulai dari game, artikel, majalah. Google awal lah ya. Bukan Google malah. Forum. Kayak perpustakaan gitu. Iya. Lebih Perpustakaan. cetak forum. Iya kan. Tapi perpustakaan tapi isinya macam-macam. Ya, Ada maksudnya Google kan lu searching kan. Kayak Searching kan misalkan- kebetulan database-nya banyak. Iya, itu Zaman disuruh itu dibaca. database-nya baru itu Iya. doang. kalau sekarang kan kita podcast kayak gini ya, Iya. itu bisa didengerin podcast kayak apa streaming gitu kan. Kalau itu pada waktu itu kita download, itu adalah rekaman acara radio. Ya. Rekaman acara radio itu di-download. Saya nggak tahu yang diakses Pak Dini sama saya itu beda apa enggak ya? Karena BBS versi yang saya itu masih pakai dalam dan lokal Pak. Ya, lokal. Saya nggak Betul. bisa akses BBS-nya luar negeri, nggak bisa saya. Ada Pak, lain-lain. Ya kita langganan yang luar negeri. Ya Allah, mahal banget internasional. Mahal banget, tapi Iya, kan waktu gitu. itu dibayarin kampus Pak. Oh, oke. Iya kan waktu itu dibayarin kamu. Iya, Jadi Brawijaya dulu itu di kampus Brawijaya itu saya masih ingat itu di situ karena almarhum Pak Prof Budiono itu lulusan apa namanya Australia. Iya. Nah beliau nggak tahu mungkin dapat bantuan atau gimana. Akhirnya bisa mengakses BBS yang di Australia National University kalau nggak salah. Itu akses sana itu perpustakaannya hebat banget Pak pada waktu itu ya.
Jadi karena perpustakaannya pada waktu itu mesin BBS-nya itu udah pakai CD-ROM gitu. Jadi koleksinya itu luar biasa besar ya. Jadi arsip penelitian ya apa namanya jurnal-jurnal kemudian search engine kan. iya termasuk aplikasi-aplikasi pertama. Jadi search engine-nya kita. Jadi aplikasi-aplikasi pertama yang kita pakai di lab itu misalkan apa namanya untuk compilernya COBOL, Fortran itu ngambil dari situ, download dari situ. Jadi itu awalnya, nah dial-up-nya dibayari oleh kampus. Jadi balik ke sini Pak. Jadi tadi kan transisi nih Pak. Betul. Ini kan banyak protokol dulu. Ya. RFC itu kan untuk mulai untuk menyeragamkan protokol supaya nggak usah macam-macam bisa ngobrol mematuhi protokol. Itu mulai kapan Pak? Mulai? Sebenarnya sih RFC macam-macam ya Pak ya. Iya. Nah, yang kebetulan konteksnya di sini adalah RFC untuk domain Pak sebenarnya Pak. Jadi cikal bakalnya domain itu. Karena domain itu yang dipakai untuk mengirimkan email, memudahkan pengiriman email itu. Jadi mereka sudah berpikir pada waktu itu gimana caranya ya kita mendaftar network ini segala macam, terus memasukkan gateway-nya sehingga kalau saya nanti ngirim email itu otomatis sudah bisa dikenali. Nah maka waktu itu dibentuklah tim yang ngasih masukan mengenai format penulisan itu Pak, penulisan registry itu Pak. RFC yang RFC domain pertama ya. Ini Pak, ini barber ini ya dia. Jadi ini RFC mapping alamat ini sebenarnya Pak, alamat. Oh jadi dulu belum nama domain tapi untuk pengalamatan UUCP ya. Tapi ini Pak pembicaranya udah sebelum itu jauh gitu ya. Jadi namanya belum pengalamatan domain ya, tapi masih pengalamatan UUCP. Iya, UUCP. Jadi kursus untuk layanan UUCP. Betul. Bentar, ini saya. Ini supaya ini dulu pemirsanya yang generasi sekarang nggak ngerti UUCP. UUCP itu adalah layanan email yang paling tua ya. Betul. Nah itu cikal bakalnya jadi domain sekarang Pak. Ya domain sekarang ya, oke. Nah jadi dulu ini itu didiskusikan. Nah ini terakhir lah kira-kira potensi memo ini untuk kemudian untuk jadi bahan nyusun itu gitu ya. Nah kebetulan pada waktu itu saya ikut di mailing lah gitu Pak untuk ngasih segala macam semua orang yang mailing itu. Oh jadi mailing listnya IETF ya? Iya betul. Wah hebat Pak. Om Didi ini luar biasa. Ikut mailing listnya IETF. Pak Didi, sampai sekarang saya lagi nyari teman-teman yang bisa ikut di IETF memberikan rekomendasi RFC gitu. Ternyata udah ada duluan. Kalau zaman dulu kan siapa aja yang nama di situ di ini Pak diajak. Kalau itu di bawah ada namanya. Di sini ada nama. Ya setidak-tidaknya saya bisa bangga dulu kalau ngomong sama teman-teman sih ini gitu ya. Dari Jepang, dari banyak kan dari Amerika sih. Gitu. Nah, tapi ini menunjukkan itu. Ini menunjukkan kita masih sanggup ikut juga di dalam mengembangkan internet di awal-awal itu kita ikut. Yang sekarang juga harusnya mulai ikut lagi gitu ya. Sekarang kita terpancing untuk ikut juga karena dari generasi awal internet. Ya kan ini soalnya termasuk orang yang bikin gitu ya. Istilahnya protokolnya. Jangan pakai doang maksud saya. Kita juga harus ikut. Ikut membangun, kontribut. Ya kalau kita sekarang ikut mailing list, udah nggak ada yang ikut mailing list ya. Sekarang ikut WA group isinya bertengkar. Kontribusinya ribut. Nah, tapi pada waktu itu saya katakan bahwa itu tuh kita ini masih kelola secara sukarela Pak, voluntary ya. Benar voluntary. Jadi UI sendiri tidak memiliki anggaran untuk operasional ini nggak ada Pak, gitu ya, gitu. Benar-benar waktu itu yang dianggarkan cuma linknya aja, link keluar negeri itu aja gitu. Itu yang paling mahal. Ini gini Pak Didi, di episode kita sebelumnya kan dengan Pak Teddy Sukardi, nama Om Didik itu disebutkan sebagai orang yang mengurus domain di awal-awalnya domain. Maksudnya domain.id di Indonesia. Jadi country code CCTLD. Ini mungkin menurut kami ini perlu diceritakan. Karena jangan sampai kita nggak tahu siapa sih sebenarnya orang-orang yang mengurus pertama kali. Nah, kalau yang sekarang kan kita udah tahu semua lah. Dari zamannya Pak Teddy kemarin, kita udah tahu Pandi. Kalau udah Pandi ke belakang kita udah ngerti.
yang Tapi banding era sebelum sebelum banding. ini kan banyak yang nggak tahu Iya. gitu. Iya. Gimana? Om? Iya, jadi seperti yang saya katakan, sebenarnya yang membangun, yang mengestablish hubungan ini dengan luar negeri itu adalah Pak Yos Lukai. Gitu Kembali ya. lagi Pak Jos. Pak Yos Saya. Lukai. Iya. Lalu kemudian yang mengadminnya lah gitu ya, yang mulai itu tadinya ada Benny Sumali, kemudian saya yang melanjutkan. Jadi saya mungkin periodenya lebih lama sih dari Benny Sumali gitu ya, gitu. Nah, betul-betul pada waktu itu tidak ada tupoksi khusus, ya pokoknya kalau ada yang bilang, saya punya server baru, gimana ngeregistrinya? Oh, kamu nama kampusnya apa atau apa gitu, nanti saya bikinin ini lalu saya upload. Dinamain sendiri ya. Iya, even namanya pun dia nggak tahu sebenarnya maunya apa gitu. Kita kasih nama gitu, Pak. Pak, ada ini nggak, Pak? Ada Terkadang rule-nya nggak, Pak? Nggak ada, Pak. Kita maksudnya berapa karakter apa? Oh, 8 kalau saya lupa saya. Tapi 8 nggak ada ini juga sih, panjang juga nggak apa-apa pada waktu kayaknya. Gitu, jadi Kayaknya seingatnya ilhamnya Pak. iya yang gampang diingat aja gitu, Pak. Namanya ini ya. Dapat maksud Terus apa ya, itu ya, didaftarin gitu. Nah, Kayak gitu. Domain .id yang pertama terdaftar itu punya siapa, Pak? Yang saya udah ngurus itu kita udah terdaftar UI ACID, Pak. UI ACID. Jadi ini boleh dibilang UI ACID ini adalah domain pertama. .id yang Jadi pertama. di era tahun 88 itu sudah ada domain country, Pak. Oh iya, Oh, CCTL, sudah ada. CCTL-nya sudah ada dari CCTL. Tahun 88 itu udah ada. Pokoknya .id-nya itu udah ada. Sudah ada dan sudah ada kesepakatan bahwa kalau .edu itu di Amerika, kalau di luar Amerika ACID. ACID. Oh. Gitu, Pak. Oke. Jadi sebenarnya nggak boleh bikin edu ide gitu. Oh enggak, sorry kalau yang Amerika itu kan dia top level. Top level .edu gitu. Ya, .edu kan. Atau .gov atau apalah gitu ya. Ya termasuk com.org.net .org.net ya. Com.org.net itu dulu Amerika. Iya. Kemudian com.org.net-nya di Iya. spin global. Betul. Tapi di negara di luar Amerika itu sepakati kalau Academic Community AC Aceh. ide. Nah, Itu ide. Nah, list pertama nama domain itu UI ACID tadi, Pak. Atau Seingat saya begitu karena pada waktu saya nerusin dari Pak Benny Sumali itu yang jelas UIACD, ide ada, tapi 5 kampus itu juga sudah ada, Pak. ITB, tapi kan kita yang masukin. Kalau ITB, waktu- UI yang masukin maksudnya. waktu Padi bikin buku itu. Seingat saya memang yang domain pertama, maksudnya pertama kali yang pakai .id itu adalah UI. Iya. UI ACID gitu. Gitu. Tapi UI-nya sendiri itu nggak tahu karena hubungannya Pak Yos itu mungkin ya Iya. dengan terhadap IANA, maka UI itu dapat domain legacy. Edu. Cuman pada waktu saya nggak pakai itu, Pak. Jadi itu around the world, Pak. Jadi Oke, kampus-kampus oke. lain di Oke. negara-negara Ya, lain ya. yang awal-awal di dalam konsorsium yang ini yang di bawahnya IANA Ya. itu untuk Ya. membahas domainnya diusulkan Pak John Postel Ya. itu dapat hadiah domain legacy.edu Iya, itu. Iya. Maka dari itu UI masih punya .edu itu, tapi nggak tahu siapa yang ngurus sekarang. Nggak tahu. Nah, jumlah yang suka saya update itu cuma dikit, Pak, 20. Total jumlah domain. 20 doang. ACID semua ya? Nggak ada BPS kalau nggak salah, ada beberapa instansi pemerintah. BPS itu Udah pakai GoID Iya, juga. kalau nggak salah ya. GoID? Saya ingat saya itu pokoknya nggak cuma kampus saja, ada beberapa instansi pemerintah, badan gitu kayak gitu-gitu. BPS apa BPS apa BPPT? BPPT ya. Selain BPPT ada lagi, Pak. Apa yang itu ya? Batan apa nuklir? Lupa saya. Pokoknya ada beberapa. bisa jadi. 8. Oh ya 8. Pokoknya ada beberapa lembaga-lembaga gitu, Pak. Gitu. Itu sudah GoID ya? Iya. Swasta ada nggak ya waktu itu ya? Nggak ada kayaknya. Karena Lupa kalau di saya. dalam cerita itu sampai di zamannya Pak Sami itu belum ada GoID. Iya, lupa saya. Kayaknya belum ada. Iya. Berarti domain BPPT dan GoID ini hilang berdasarkan perpindahan ke BRIN. Hilang juga dong BPPT. Oh GoID. iya, itu iya gimana ya domain itu? Padahal itu domain sejarah loh itu, legacy gitu ya. Orang ini beberapa domain saya yang
ORID itu Iya. Pak Didi. Waktu di zamannya di Pandi itu udah masuk domain legacy gitu. Ya. Jadi waktu itu saya selain ngurusin domain, saya juga customer service. Tiba-tiba ada orang datang gitu, ibu-ibu, Dek, anak saya kuliah di Amerika, saya mau kirim email. Gitu. Titipan. Ini alamatnya. Jasa Nah, kan dia dapat Suruh ketikin balasan sekalian, gimana Pak. caranya? Suruh ketikin sekalian. Iya. Berarti Bapak warnet pertama dan ini dong ya. Jadi kalau Jasa titipan itu. Jasa titipan email kalau di pertama. kantor Telkom itu dulu ada tukang ketik telegram doang. Iya, iya, ini Bapak Pak Didi ya. Tapi untuk Kok ibu internet. tahu ke sini? Iya, anak saya cerita katanya Indonesia di sini. Oh, gitu. Dulu kan kita itu suruh nulis di kertas gitu ya. Pesannya apa ini telegram? Dia tulis gitu terus dia ngetik gitu. Iya. Kita ada juru ketik yang Itu di kantor sering, Telkom. Pak. Nih, warnet Telegram. warnet pertama juga dong. Cuma nggak bayar. Nah itu kalau ada isi ibu itu dapat balasan dari anaknya gimana? Ya ke sini lagi, karena dia kan belum punya ini sendiri. Komputer Nah, sendiri dan jaringan juga. Tapi ngasih taunya gimana? Bu, ini ada email baru gitu nggak? Enggak, aku nggak Telepon. pernah kasih tahu. Nanti dia lihat datang sendiri gitu. Iya, selalu. Nah, tapi kalau yang sering juga adalah orang-orang oil company, Pak. Oh. Datang, dia bawa laptop, terus dia bilang aku mau Wis ono ta laptop. laptop apa ya, komputer Iya, udah portable, udah ada portable gitu. portable. Dia yang yang Iya, yang ada. punya portable apa? udah ada. Masa sih? Portable, Iya. iya. Adalah ada. Sudah ada. Yang Cuman memang sebelum Mac. jangan ngebayangin kayak sekarang. Enggak. Pakai terminal dia, pakai terminal di tempat kita. Iya. Oh, pakai Iya, terminal. pakai terminal. Oh, itu lebih Nah, lebih big ya. Mungkin. nah, dia udah tahu. Soalnya Oh. komputer yang bisa dibawa kemana-mana Iya, itu. Iya. Awal-awal dulu ya, komputer Iya. yang bisa dibawa kemana-mana itu dulu itu Apple yang bulat Iya, itu Mac. Pak. Enggak, sebenarnya Mac. komputer ada Pak, komputer PC ada yang Atari kayak apa koper namanya? gitu Pak. Iya, Atari ya. Portable. Nah, Atari apa namanya? itu yang belakang-belakang Pak. Iya. Yang awal-awal dulu Iya, iya, yang iya. bisa dijinjing itu. Iya, yang Apple. dibawa Apple, kemana-mana iya. komputer Apple. Iya, nggak pakai monitor kan tapi. Nggak- Iya, Iya. nggak pakai monitor. Nggak pakai monitor. Iya. Nggak pakai monitor. Nah, gitu. Jadi biasanya mereka orang-orang company itu datang, dia mau ngirim email ke koleganya, dia udah tahu alamatnya, dia cuma nanya, ini aku nulisnya gimana? Aku kasih tahu ini kalau ini gitunya ke sini nulisnya ya. Dia nulis. Pakai terminalnya Iya. punya UI Iya. gitu. Ya benar warnet. Jadi iya tapi ya pakai UUCP itu tadi. Iya. Belum Iya, ada tetap warnet. Cara pengirimannya kan beda UUCP itu nggak Belum seperti ada email kayak masalah sekarang. dengan kepercayaan ya. Iya. Belum ada ya gitu kan. Padahal Bapak bisa baca ya. Masih ada ya nggak? Pak Didi, sekarang masih ada nggak yang masih memberi layanan UUCP itu? Ada nggak? Pernah lihat? Nggak tahu aku, mungkin aja masih ada Pak. Kemungkinan Tapi karena dia berbasis sebenarnya waktu itu kayak serial gitu, dia kan nggak cepet Pak. Dan dia batch Pak. Dia itu sebenarnya nggak kayak TCP/IP kan, dia itu kan batch. Jadi dia Orang- pakai cron gitu Iya, iya. dikirim iya. intinya gitu. Script lah ya. Script ya. Script. Gitu. Maka dari itu satu email bisa dikirim beberapa kali itu. Iya, Satu betul. email karena pesannya banyak gitu. Betul. Kalau nggak salah, sekarang itu di Linux pun sudah nggak ada UUCP itu. Mungkin ada ya. servisnya kalau mau dimunculin. Nah, Ada servisnya masih Ada tetap ada, servisnya. tapi nggak Jadi- by default diinstal ya. Kalau kita mau tahu ada atau tidak, itu kita harus tanya orang Jerman tuh. Orang Jerman soalnya paling suka tuh. Madi Wiryana melihara, Pak Madi Wiryana berarti. melihara barang-barang tua begitu. orang Tadi Jerman tuh. Mas Didi tanya, Kang Didi tanya, Om Didi tanya, ada nggak masih by default? Ada. Cuma temenmu nggak ada nanti protokolnya ngomong. Udah nggak ada temennya. Kita nggak ada itu benar ya. kemudian memang di tahun 92 gitu saya ada kesempatan bekerja di tempat lain gitu. Nah, terus kemudian semua urusan administrasi ini saya serahkan ke Pak RMS Samik Ibrahim. Pak Rahmat Samik Ibrahim. Iya. Lanjutannya ya setelah Pak Ibam, Pak Ibam. Pak Idam. Nah, Jadi yang saya dengar dari Pak Ibang ke Pak Budi Rajo dan seterusnya ke Pandi dan lain sebagainya. Jadi Tapi Bapak urutannya itu ya. nggak saya ikutin nggak. lagi. Nah kalau yang itu nyambungnya ke Pak Teddy Nanti, Supadi kemarin. iya, nanti sama Pak Teddy. sama Mungkin Pak nanti RMS juga mungkin. Mudah-mudahan Pak Samik masih bersedia masih diajak. bersedia diajak ngobrol ya. Kalau nggak berarti ya Mungkin gini. langsung ke Pak Budi Mungkin Rajo. bedanya sama Pak Pak Teddy kan kemarin saya ngikutin juga ya. Iya. Apapun yang kita zamannya Pak Teddy sudah mendapatkan
penghasilan dari itu. Kalau saya enggak Pak. Oh, maksudnya Pak Adi sudah di era komersial ya? Ini sosial gitu. Jadi memang masih Dari volunteer zaman semua. setelah Bapak serahkan udah ada ininya ya, udah Belum ada. juga kan? Belum. Jadi zamannya, jadi zaman mulainya pakai Zaman sudah Pak Budi tadi pun ya. juga masih belum deh kayaknya. enggak sudah kalau zaman justru cuman dari zamannya nggak Pak. disignifikan. Jadi Pak Budi kayaknya ya baru. ya makanya Zaman ini Pak nanti Budi ya. ini kan cerita yang dari Iya. versi Masing-masing. saya karena Iya. yang ikut bikin bukunya Padi itu kan. Iya. Jadi ya dulu karena saya dulu zamannya IT ini zamannya Pak Budi Raharjo itu sempat jadi co-admin pada waktu itu. ORID. Nah, salah satu co-admin karena co-adminnya banyak dulu. Nah, Oh, Maman namanya waktu itu. Pak Maman, Nah, ya, iya. Pak Itu Maman. anak buah saya itu, Pak. oh, Pak Akhirnya terus Maman ya. diambil oleh- Iya, iya, Pak Maman. Maman Oke. namanya, iya. Jadi itu salah satu tokohnya. Jadi dulu setelah dari Pak Didi itu memang benar ke Pak Samik. Kemudian Pak Samik itu mandatnya Pak Samik itu menjadikan tata kelola domain itu seperti yang terjadi di luar itu sudah dikelola pada waktu itu dengan model registrasi, kemudian ada yang menjadi registrar kayak gitu-gitu itu udah. Nah, itulah ditugaskan pada waktu itu ditawarkan ke komunitas siapa. Awalnya Ono nggak mau. Ya kan, akhirnya itu Pak Budi yang mau. Mungkin nanti seri ini perlu tersendiri ya kita ya. Di Kita eranya. bisa bikin seri tersendiri untuk Oleh karena itulah domain. dulu oleh karena itulah kemudian Pak Budi ketika mengambil alih itu terus menjalankan akhirnya kerjasama dengan Abji nih, Ya. jadilah IDNIC. Betul. IDNIC yang domain bukan IDNIC yang kalau sekarang IDNIC kan IP. Ya. Nah, itu zaman itu IDNIC itu adalah ngurusin Domain dan domain. IP gitu ya. Ya, baru domain aja, IP belum. Oh, Pada itu belum waktu- ya. Nah, IDNIC itulah yang kemudian oleh Pak Samik itu selalu diingatkan ke Pak Budi Raharjo. Jadi di Milis itu sering sekali ada sedikit perdebatan gitulah ya. Karena Pak Samik selalu mengingatkan. Ingat loh ya, hanya dikasih waktu berapa tahun gitulah 2 atau 3 tahun gitu untuk bisa bikin tata kelola dalam bentuk badan hukum. Oke. Ya, itu. Iya. Ya gitulah. Nanti biar itu jadi cerita yang selanjutnya ya. Iya. Jadi cerita Pak Samik juga perlu ikutan di Iya. sini. Dia Berkenan beliau nanti ya, Pak. Mudah-mudahan karena berkenan. kan dia yang mengisi dari saya ke Pak Samik. Kayaknya perlu Gitu. didampingi sama Di Pak endorse Didi sama ini. Pak Didi, Harus di-endorse sama Pak sama Didi. podcast ini juga. Oh, Ya, iya. mungkin beliau berkenan ya setelah nonton ini. Karena Pak Sami itu orangnya soal dokumentasi itu memang luar biasa. Iya, Rapi ya. Ya. Betul, rapi. Jadi Betul. dokumentasi domain Iya. ID itu memang pertama kali Pak Samik ini. Jadi termasuk itu tadi cerita peralihan itu Pak Samik itu nulis sejarahnya, dokumentasinya namanya dokumen G30S namanya. Saking rapinya Pak Samik Saking ke dalam rapinya. berdokumentasi, Pak. Dia itu kalau sebel sama saya, dia tulis surat, Pak. Nanti kasih. Masih ada suratnya, Pak? Nggak ada. Nah, ini yang nggak ada jejak digitalnya, makanya kita buat catatan. Mudah-mudahan Pak Samik Gini, nonton. iya. Untungnya belum digital Pak Sami, jadi nggak ada catatannya. Kalau Nggak ngomong segitu, Iya. tulis surat deh. Makanya kita buat podcast seperti ini, Pak. Para pelaku kan ya masih ini ya, masih bisa sharing gitu. Iya. Nah, Ya. semoga kita bisa sampai selesai nanti ini. Lucu. Semuanya ada sharingnya, dan itu Kita- akan menjadi jejak digital selamanya, Pak. Ini kita benar-benar. ingin menampilkan sejarah internet itu dari sudut pandang masing-masing pelaku sejarahnya, Pak. Ya. Gitu. Jadi masing-masing kan pasti punya sudut pandangnya sendiri-sendiri Ya, 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 versinya sendiri-sendiri. ya. Ini bukan soal siapa Ya. yang benar, siapa yang Ya. salah gitu ya. Ya. Tapi masing-masing punya versi gitu ya. Karena Ya. memang dari banyak sisi. Ya. Berarti lanjutannya yang kalau domain Bapak udah sampai Iya. menyerahkan ke Pak Iya. Samik tadi ya. Ya. Nah, nextnya Habis itu ngapain lagi Pak Didi? Iya. Habis itulah mulailah saya setelah keluar dari Pusikom tentunya ya saya pindah ke beberapa perusahaan yang memang sudah bersifat lebih komersial. Ya. Kebetulan kalau sekarang saya di Inixindo ini dan di asosiasi sih sebenarnya di FTI juga Ya. di beberapa Asli itu. Ruki ya. Nah kebetulan bidang saya ini memang lebih banyak dipercaya untuk mengurusi masalah SDM. Nah dan memang gini SDM dan kompetensi lah kira-kira gitu ya.
Nah, memang salah satu hal yang memang jadi concern kita di SDM, terutama kalau kita mau maju di berbagai macam segala macam itu yang menyedihkan memang kalau dilihat dari lulusan universitas dan vokasi, jumlah mahasiswa IT kita itu lumayan banyak Pak. Kalau nggak salah hampir 100.000 setiap tahun ya. Kalau nggak salah ya, nanti perlu dicek lagi sih datanya. Kurang lebih ya. Ya, Kurang gitu lebih. ya. Tapi itu sudah match dengan kebutuhan belum Pak? Nah, itu dia. Jadi hampir 100.000 berbagai bidang ya, mulai dari jaringan, aplikasi dan lain sebagainya. Tapi kalau kita nanya semua perusahaan susah nggak cari orang IT, semua bilang susahnya minta ampun. Ampun. Apa karena kebutuhan yang atau standarnya perusahaan? Numbernya Numbernya cukup, tapi kok kualitasnya nah, jadi rupanya Jadi nggak match dengan ekspektasi yang dibutuhkan Betul. perusahaan. Jadi rupanya Standarnya ketinggian kali. nah, saya nggak tahu karena kan gini, misalkan kan gini, intinya gini, perusahaan itu juga nggak mau asal terima rupanya gitu kan? iya dong, Pak. Iya kan, gitu. Yang bisa mengerjakan Nah. pekerjaan dia desa. Terus kemudian kita coba telaah lagi gitu ya. Ini yang menarik juga nih Pak. Kan selalu programnya tuh link and match ya Pak ya. Betul. Nah, kita nggak usah industrian, kita industri IT aja deh Pak. Ya. Link and match-nya gimana nih gitu. Nah, yang menarik begini Pak. Kenapa link and match susah? Masalahnya gini, ketika satu perusahaan cari programmer, gitu Pak ya. Kadang-kadang yang nyari sendiri untuk mendefinisikan programmer apa yang dia aja pusing Pak. Betul nggak Pak? Dia nggak tahu programmer apa yang dia cari. Programmer apa, kok dengan skill apa, tools apa, segala macam kan gitu ya. Dan ini yang bermasalah Nah. perusahaannya atau HRD-nya. Nah, rupanya antara HRD sama orang IT ini nggak terlalu Nyambung. Ini yang jadi masalah juga. Sehingga pada waktu IT-nya butuh ngomong ke HRD akhirnya bingung, akhirnya dia pokoknya ditulis syaratnya S1 berpengalaman gitu-gitu kan Pak, yang jalur aman gitu. General lah Nah, ininya. itu di sisi demand-nya. Di sisi supply-nya gitu. Kami juga pernah melakukan survei juga. Antara 70-80% mahasiswa itu kalau ditanya kenapa ambil jurusan IT, 78% mengatakan disuruh orang tuanya. Jadi si dia juga nggak tahu dia. Nggak minat. Masa sih, Belum tentu masa minat disuruh orang dia. tua? Iya. Serius? Iya Pak. Gitu. Saya baru denger ini Pak. Ini tahun berapa Pak surveinya? Kita melakukan dari tahun-tahun cuma ininya nggak terlalu beda Pak. Apa namanya? Sampai terakhir itu. Iya gitu. Jadi kalau memang sejak sejak Covid saya nggak pernah survei lagi. Oke. Tetapi memang benar-benar mahasiswa yang tahu bisa menjawab kenapa aku milih jurusan itu nggak banyak Pak. Gitu ya. Menarik. Nah, satu itu. Kedua, banyak mahasiswa yang mengambil jurusan IT yang tidak memiliki skill programming. Padahal di semua jurusan mau apa? Ya. Sistem informasi, teknik Apapun itu pasti ada mata kuliah pasti ada programming. programming. Gitu. Bukannya dosen S3 yang nggak bisa programming. Nah, ini mahasiswa juga. Gitu dan dan lain sebagainya. Jadi ini rupanya mulai dari sini sudah mulai bermasalah ini Pak. Kemudian masalah Tapi kan gini Pak ini. Masalahnya kan memang IT ini kan luas. Betul. Nggak cuma programming gitu. tidak salah, betul. Jadi bisa aja memang ada lulusan IT yang nggak bisa programming. Bener Pak. Ya. Cuman kalau dilihat dari statistiknya gitu Oh, maksudnya iya, gitu iya, kan. iya, iya. Harusnya ya jangan terlalu jauh lah gitu maksudnya gitu kan. Oh. Gitu. Ya kan masa apa namanya? Kalau misalkan gini, 50-50 gitu, oke lah ya kan Iya. gitu. Tapi Ini enggak ini. ini Kalau 10% merasa aja nggak udah ada bagus, yang bisa Pak. kan repot juga kita ya. Iya gitu. Nah, itu. Programming itu kan ada bakatnya juga kan. Enggak. Nah, yang Latihan, ya? lebih membuat masalah lagi adalah S1 itu kan paling cepat 4 tahun ya, atau 3,5 tahun gitu Ya ya. 3,5 tahun paling cepat. 3 tahun ya, 3,5 tahun. Nah, Kalau vokasi 3 tahun atau kurang dikit gitu. Tapi perubahan teknologi itu kan bulanan, Pak. Betul. Jadi yang diajarin di kampus itu Ya pasti ketinggalan. pasti ketinggalan. Ketika mereka lulus sudah barang itu Iya, udah nggak ada nah, di market. Selalu begitu. Nah, itu yang ketiga. Yang lebih membuat parah lagi adalah ketika saya nggak bisa ngukur orang itu grade-nya berapa. Pemberi kerja atau perusahaan itu kalau bisa dapat orang sebagus-bagusnya, bayar semurah-murahnya.
semua industri begitu Pak. Betul. Iya nggak Pak? Teori ekonomi semua. Nah, gitu. Pencari kerja kalau bisa skill yang serendah-rendahnya gaji Tinggi-tingginya. nggak ketemu Pak. Iya kan? Misalkan dulu ada marketplace yang cari program dengan harga yang sampai tinggi kan Pak ya? 25-30 juta. Ini semua mahasiswa maunya gaji segitu Pak. Iya. Tapi pertanyaannya speknya gimana lu kan gitu? Skillnya nggak segitu tapi. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, seringnya si perusahaan itu ngeluarin speknya yang dia butuhkan juga palu gada juga, karena dia nggak ngerti tadi. Betul. Jadi mulai dari tukang solder sampai tukang program itu dalam Tapi satu kemudian paket. si perusahaan ini ngelihat si marketplace tadi, wah itu programnya jago, kok bikin gitu juga. Tapi dia mau bayarnya murah, kan begitu Pak? Iya. Jadi ini yang selalu nggak. Nah, maka memang harus ada satu komunitas lah Pak yang membuat grade ini gitu, maksudnya gitu. Kalau gaji segini ya ininya ini. Kalau duitnya nggak cukup ya dapat KW1, KW itu semua ada pasarnya sebenarnya Pak. Gitu. Kalau di luar ada nggak Pak? ada Pak. Ada ya. Ada. Nah itu kalau di industri internet gimana Om Bardin? Itu ada nggak standar gitu Pak? Iya, ISP, bayar, ISP itu. network Untuk admin, angkat katakan untuk gitu. angkat ini ada nggak? Mungkin hal yang sama sih Pak, hal yang sama. Oh, tapi kalau ISP kan udah spesifik banget kan, network admin gitu kan. Cuman kan network Enggak ada juga yang lulusan arsitek yang menjadi itu Ya. ada, Admin. jadi banyak ya, dari SMK juga ada. Jadi kadang-kadang saya juga mengalami hal yang sama. Kadang-kadang basic itu tidak ada di kita. Betul. Karena orang dari bidang yang lain kemudian Iya, iya. kebetulan bukan oleh disuruh orang tua Pak, karena Nah. hobi sama passion Ya, dia jadi betul. jadi bisa. Iya, betul Pak. Kalau di Ya, industri tapi secara ISP begitu basic ya? knowledge jadi nggak punya. Betul. Sebenarnya kalau sorry ya Pak, saya bertanya Iya, gitu. iya. Programming itu sebenarnya bahasa nggak sih Pak? Semacam bahasa bukan? Ada bahasa, tapi sebenarnya yang lebih penting adalah logic Logic. sih Pak. Ya logic. Logic itu kan Dan most likely juga bahasa juga kan Betul, Pak ya. karena logic Kalau kita itu- berbahasa Indonesia juga Iya. kan ada tata Iya. grammarnya kan, ada Betul, ini ya. Jadi ada betul. logikanya diterangkan, menerangkan dan Betul. sebagainya kan ada. Betul. Jadi logic sama seperti matematika juga. Betul. Kalau kita belajar sih di kampus dulu, basic logiknya memang harus matematik. Ya, makanya Ya, kalau di kampus dulu memang makanya Logiknya adalah matematik. Makanya Google makanya jurusan itu yang buat juga orang matematika. Iya. Yang buat enkripsi sama apa namanya itu Iya. matematika. security orang matematika karena Ya. logiknya. Dulu di seluruh dunia juga termasuk di Indonesia, jurusan komputer itu pasti asalnya dari MIPA. Teknik. Iya. Bukan teknik, dari MIPA, MIPA. MIPA. Iya, MIPA. dari Matematika MIPA. IPA. Ya kalau Iya, matematika ilmu pengetahuan. Iya, matematika IPA. science. Jadi Dan nggak salah juga karena memang Science. algoritma itu ya matematik. matematika. Nggak bisa kita algoritma kalau nggak Tapi menguasai matematik. jadi- ini agak intermezzo. Iya. Memang dulu ada teman yang bilang sih, kenapa orang-orang MIPA lebih karena udah terbiasa dengan variabel yang banyak X, Y, Z. Tapi sebenarnya agak kebalik loh Pak. Di sini sama di Amerika deh katakan ya. Teknik itu kan engineering Pak. Teknik Iya, Oh iya, oke. membuat sesuatu ya. Nah, science itu science. Jadi Basic knowledge-nya, ya. teori lah. kalau di luar negeri di Amerika terutama yang lebih bergengsi itu justru yang science Pak. Ya saya, Iya. engineering. Bukan engineering. Engineering itu dianggap kamu kan nyusun aja gitu. Tukang. Kayak gitu. Iya. Iya gitu. Tapi kalau sini berbalik Pak. Iya, di sini Teknik itu lebih teknik yang bergengsi tinggi, iya. karena science. Karena nggak ada ini Betul. yang yaitu Ya, kemarin memang- kita ngomong sama Pak Iya. R&D-nya kan Iya. ada. Nggak ada. Nah. Kalau R&D itu ya dari science. Dari Iya, sains awalnya. Padahal Aplikatif. kalau Kalau kita yang mau teknik, menyusun sebuah algoritma misalnya untuk sesuatu hal, misalnya yang kayak ngetop sekarang kayak AI gitu, kan itu algoritma. Nah itu di Nah itu, harusnya. ya itu harusnya memang di Science. matematik itu, di science itu asalnya, Iya. bukannya di programming yang 3 bulan Ya kalau kursus. kalau Bisa bikin iya, aja nggak mungkin aja kalau di itu. UI kan sudah ada Fasilkom, Iya. ya, kan? Ya harusnya di Fasilkom bukan lagi di MIPA, bukan di matematika. Iya. Iya, Untuk komputer. betul. Iya. Tapi tadi saya balik lagi dengan pernyataan Pak Didi tadi yang soal mungkin karena suruhan orang tua ya. Kadang-kadang saya waktu interview orang saya tanya apa namanya yang dia paling kuasain apa? Masih ingat nggak silabusnya apa gitu ya? Saya isinya apa? Iya. Gitu. Kebanyakan nggak bisa jawab Pak. Iya, Pak. Sampai saya bilang nilai tinggimu apa gitu kan paling tidak berarti dia belajar gitu. Itu pun nggak bisa jawab. Betul, Pak.
Jadi nggak berani dia bilang, jawab kali. "Oh, udah lewat Pak, udah lama." Emang berapa lama? Terus tahun yang lalu lah, Marji Dini aja yang Om Didi aja udah berapa tahun dulu masih ingat ya. Walaupun nilai ingat semua Pak, karena nggak ada yang bagus. Ya, maksudnya isinya pelajaran itu. Iya, benar Pak, benar. Betul ya, Pak? Emang kita memang mungkin kita nggak Karena nggak kan kalau seperti dibiasakan aja kali. Pak Pardin bilang, kalau dia itu passion atau hobinya memang ke situ, dia pasti ingat Pak, Iya. gitu. Pasti ingat lah. Iya. Ya kalau saya, sorry ya sedikit banyak gitu. Kalau kita belajar dasar digital sama sistem kita masih ingat karena map gitu misalnya, atau asinkronus, sinkronus cara bikin. Iya. Jadi masih ingat aja. Kayaknya nggak. Pak, saya itu sempat ngobrol sama salah satu dosen di salah satu universitas yang punya international program dekat sini lah. Bapak tahu lah pasti mana ya. Dia punya jurusan IT yang di situ ada ininya konsentrasinya ke game developer. Oke. Oh, Iya. Salah satu yang daftar itu ada anak seorang artis, ya, pengen masuk ke situ. Dia waktu masuk dia bingung karena dipikir di situ main game, Pak. Karena dia hobi main game. Develop game ya. Bukan develop game. Padahal game developer itu Sebenarnya nggak salah juga. Dia di situ kalau gitu jadi tester. Betul. Itu ada tuh di Jogja. Game nggak punya ada di Jogja. Tapi gini Pak Didik, apa namanya? Saya ada pertanyaan. Jadi di industri kita, industri internet kita itu kan pada awal tahun, jadi setelah krisis, ya, jadi krisis tahun 98 itu, krisis moneter itu kan apa namanya, industri internet kita itu kan terpuruk ya, karena harus bayar dalam dolar, tapi terimanya dalam bentuk rupiah, sementara dolarnya luar biasa. Sampai ada berbagai macam improvisasi lah, nanti mungkin diceritakan teman-teman. Tapi ada satu turning point Pak, pada waktu itu ketika booming e-commerce pertama. Ya, apa aja dulu ya, ada banyak. ada banyak ya. Ada e-commerce ya, bukan yang kayak astaga.com gitu ya? Lah, termasuk. Termasuk. Oh, itu kan termasuk. e-commerce itu. Dia bukan e-commerce Bukan berita e-commerce. juga. Itu Kalau itu .com-nya, .com. .com-nya ya, jadi .com. .com-nya. Jadi kan dulu ada .com itu kan yang terutama adalah satu media, ya kemudian e-commerce-nya itu. Terus kemudian yang ketiga ini Pak, ini yang menjadi yang sekarang sampai sekarang itu masih tetap menjadi motor penggeraknya Indonesia gitu ya, di internet Indonesia. Marketnya internet Indonesia itu yaitu game online. Pada waktu itu terutama investasi itu dari Korea. Ragnarok. Nah, ini pertanyaannya Pak, dari sudut pandangnya Pak Didi terkait dengan SDM ini tadi, gimana potensi yang di sektor game ini tadi? Tadi kan ada sekolah game ya Pak Didi sudah sebut. Bukan sekolah game developer Pak. Sekolah game developer maksudnya ya. Potensi. Maksud saya ini memang bentuk industri. Kalau dari data, kalau kita ngelihat sebagai pemain atau e-sport, Indonesia lumayan jago Pak. Pemainnya e-sport ya. Sebagai pemain. Sebagai pemain itu kita lumayan jago karena kita sering menang di berbagai turnamen dunia kan. Kelihatan gitu. Karena gini Pak, kalau di negara lain ini potong sedikit ya. Kalau di negara lain itu yang jago e-sport itu yang industri game developernya nomor 1. Kecuali di Indonesia. Iya, itu enggak maksudnya kan di luar itu ya. Seperti misalkan juara-juara e-sport itu kan banyak dari Amerika, Jepang, Korea. Itu mereka adalah produsen. Dari satu sisi kita fenomenal. Tidak biasa kan? Agak fenomenal. Cuman kenapa game developer di Indonesia ini agak lebih sulit bergerak ketimbang dari luar? Sebenarnya kita cukup banyak Pak, industri game developer. Iya. Paling nggak 3D artisnya kan banyak Pak. Oh, 3D artis lebih banyak lagi pasti. Programmernya untuk game banyak juga Pak. Tapi untuk menjadikan sebuah produk game Indonesia, nah ini lain ceritanya lagi Pak. Karena gini, developer sama publishing ini beda Pak. Jadi gini, publishing itu kan yang nanti jual Pak. Yang jual. Sama lah kayak industri musik ya. Betul. Nah, masalahnya adalah Indonesia itu adalah the most potential game buyer, Pak. Market ya. In the world, salah satu gitu. Kalau game developer Indonesia itu merajai, bahaya, Pak.
Maka, iyalah Pak. Ya, ya, ya. Nah, Potensinya besar iya, soalnya. maka Bapak bisa lihat majalah-majalah game online itu, bahkan game developer lokal itu masang iklan aja nggak diterima Pak. Kira-kira gitulah ya, Mas, susah lah. Dulu ya, pernah ada masa begitu. Oh, sekarang masih gitu. Nggak tahu kalau sekarang ya. Sekarang mungkin udah mulai Nah, enggak. siapa yang bisa memperbaiki kondisi itu kalau gitu? Ya memang pemerintah dan industri sih. Sehingga isinya itu adalah semua dari game luar. Wah, ini pemerintah malah rencananya yang Gitu. game online mau dibatasi. Ya. Gimana jadi? Sehingga pemain itu nggak tahu bahwa ada game Indonesianya Pak. Nah, Dia emang tahunya itu. game luar aja. Game Indonesianya kalau nggak dibeli-beli orang mati lama-lama dia Pak. Game lokal ini Ada kelasnya ya, Pak, ya? Ada ya, beberapa Ada game. ya. Banyak Pak. Nah, Dulu Mungkin terus kita bisa interview. ketika Bisa, kita masuk ke zaman mobile, game yang di aplikasi ini, itu aku pernah diskusi sama beberapa game developer di Bandung segala macam. Dia bilang gini, Mas, kalau saya nggak ngiklan, umur lifetime produk saya itu paling 2 bulan. Jadi dia akan masuk di new games, dilihat orang, dicoba. dimainin, selama 2 bulan dia Bosan. udah nggak muncul lagi Pak. Oh, Jadi umur dia jualannya masih gitu, lifetime-nya. Habis itu dia udah nggak ada yang lihat lagi. itu Caranya supaya dia lihat adalah dia gamenya kan muncul terus Pak. ya, Dia mesti ngiklan. Dia mau ngiklan Pak, satu mahal, kedua adalah waktu ngiklan itu udah ketutup sama yang game luar. Yang baru dan baru. Dia nggak ada kesempatan untuk Ini ngiklan tapi Pak. posisinya di mana sih Pak? Apa namanya? Naruhnya di Play Store gitu? Iya, kalau sekarang kalau dulu via publishing Pak. Nah, publishing itulah ya. Gitu. Ya. Ingat dulu ada game orang Bandung kayaknya yang bikin tuh. Yang game angkot, Iya. nyupir angkot, jadi bisa lolos dari Iya. berbagai halangan di Dulu ada jalan. game sejarah segala dulu. Iya. Ada Betul. Dan Harusnya perang-perangan yang zaman dulu. ya harusnya banyak cultural yang bisa iya, yang bisa elaborate. dinaikkan. Dan Jauh. masalahnya adalah memang triknya adalah kan sekarang itu untuk urusan teknisnya itu orang sudah nggak mendevelop game from scratch kan Pak. Mereka Iya. pakai engine. Engine, ya. ya. Engine-nya udah ada Pak. Tinggal ditempel-tempel. Yang kemudian Gimana mereka 3D minta artisnya adalah 3D artist, ide cerita, storyline segala macam itu Pak, Iya. karakter segala macam. Hmm. Nah, masalah ketika dia muncul ini lagi idenya diambil terus dipublikasi, ya ini Pak yang yang menikmati. Gitu. Padahal peluang Wah, Indonesia peluang playernya istilahnya mah. kalau kita ngomong dari Nah. sisi yang paling gampang dilihat sama orang itu kan sisi finansial. Betul. e-sport kita maju ya. Di tahun ini saya zaman dulu itu kan kalau orang mau main itu kan dia beli di Indomaret Pak, apa kartu voucher Ya, gamenya itu voucher Pak ya? game. Iya. Game yang itu kalau sekarang udah online ya. Masih Pak. Tapi dulu ya satu itu, dua masih ada dulu tapi itu. ya enggak. Tapi beli di Indomaret itu kebanyakan, Pak. Kebanyakan player itu beli di Indomaret, Pak. Iya iya. Nah, Google apa itu Google ini omsetnya, ya. Pak, per satu title gitu ya, kayak misalkan Point Blank itu puluhan miliar Pak sebulan. Bulan. Iya. Karena begitu banyaknya orang Indonesia yang main, Pak. Anak sekarang anak kecil itu kalau punya duit belinya apa? Ya itu, Pak. Bukan permen, bukan apa. Makanya itu jadi Gamenya diinstal gratis. Iya. In ini ya. jadi salah satu retailnya yang payment itu retail paymentnya di Ini salah satu pemainnya nih. jadi retail payment Nah, di Indomaret dan di Alfamart dan sejenisnya itu ya itu terminal retailnya mereka yang untuk pembayaran betul. itu nomor satu itu game. iya, betul. Jadi selain yang bayar-bayar yang ini ya bayar-bayar yang rumah tangga ya Betul. seperti misalkan listrik beli pulsa listrik pulsa telepon itu memang itu yang terbesar. Tapi selain dari yang rumah tangga ini itu nomor satu itu game, Pak. Iya, betul. Nah, ini Voucher game itu nomor satu. Om Deddy ngelihatnya gimana? Industri game paling nggak mesti ada insentif dong. Harusnya, Pak. Tapi itu kan Seperti apa sih sebenarnya ini? Ada nggak keluhannya Ada. kritiknya kepada Sebenarnya gini, Pak. Tentunya saya nggak kompeten ngomong itu ya, karena itu yang lebih kompeten yang teman-teman dari industri game lah. Iya. Cuman saya memang melihat potensi pasarnya itu di sini luar biasa. Beberapa tahun yang lalu pernah ngikut di beberapa diskusi teman-teman yang industri game, itu memang mereka memerlukan beberapa insentif, utamanya sebenarnya adalah financing untuk bisa marketing, Pak, memasarkan produknya itu. Ini
Gitu. Jadi tahun karena kan mereka modalnya kan cuma otak Pak untuk bikin Iya. segala macam gitu ya. Jadi nggak Produsernya, maksudnya biaya itu banyak juga. lumayan tapi banyak kan Dengan kasih, Pak. industri hiburan yang lain mereka kolaborasi nggak Pak? Tidak sepenuhnya karena memang masalah Kalau di negara-negara lain yang maju itu betul. Karena kan gini Pak, Kolaborasi kalau dengan- kalau di negara maju kan ada satu produk misalkan apa ya, Kung Fu Panda dipatenkan, maka di merchandise ke game dia dapat lagi gitu, ke sini dapat. Kalau kita cuma satu doang source of income-nya, yang lainnya tuh nggak jalan gitu Pak. Kan belum ada nih Gitu. game Panda. Pak Didi, Om Didi ingat nggak? Maksudnya dikolaborasi dengan industri hiburan yang lain itu kan bisa sampai jadi Iya. film. Ini ada Versi kartun. Mungkin itu yang dibilangin Om Didi, Iya. tidak ada biayanya. Misalnya seperti tadi, kalau Kung Fu Panda kan udah hype-nya kan udah tinggi. Enggak, maksudnya Dia memang harus cari derivatifnya kan. Iya, derivatif produknya. Derivatif produknya, entah cangkir sapi. Iya, betul, gitu betul. loh. Nah, Nah, bisa- kita kan nggak ada produk yang Iya. enggak, misalkan contohnya begini, misalkan manga Jepang, manga Jepang itu kan ada yang asalnya manga itu selain manganya itu sendiri, ada juga yang asalnya dari game. Iya. Ya, Game jadikan manga, jadikan Ya, bolak-balik kartun, ya. ya, jadikan movie ya, gitu. itu kan Itu sebenarnya sama Pak, sama. Jadi gini. sama konsep. Nah, di Jadi sini ada yang Di kayak sini gitu. nggak ada. Nah, itu Tukang maksud gua. komik nggak pernah, ini copying aja terus nggak pernah kerjasama bikin gamenya. Nah, Sebaliknya itu. bikin game nggak pernah dikomikin, kayak gitu-gitu Tapi Pak. komik apa masih ada yang original Nih, lokal Indonesia? Saya Indonesia. Ada sih Kalau Pak. kita Indonesia Gini, sekarang gini. malah lagi Indonesia Ada, ini Pak. sekarang lagi Ada. sekarang Indonesia justru lagi tumbuh kolaborasi antara industri komik ya bacaan dengan industri film Ya. ini lagi yang baru, yang lama-lama atau yang baru? baru ya baru ya. lama juga Baru. lama di remake gitu ya Iya. di remake dengan gambar baru dan dengan story baru gitu ya itu jadi film Ya. jadi Ini- serial gitu. ini ada- Tapi ada juga yang ini, Din. betul baru Jadi Pak Didi mungkin ingat tahun lalu kan Ya. kita menjuri Oh ya. apa itu Apikta ya. Iya. Salah satu yang ikut itu kan ada dia bikin film animasi Iya, iya. dan itu ada gamenya. Iya, betul. Jadi ya itu maksud gue dari apa namanya film menjadi game bisa Betul. atau dari game menjadi film bisa. Cuman memang ya sekarang begini lah pakai Mortal Kombat ya Mortal Kombat dulunya juga Betul. game. game ya terus dijadiin film. Jadi film serial sampai jadi movie. Cuman sekali lagi kan kalau melihat kondisinya sekarang dia game munculnya game yang berhasil itu aja berat banget Nah, maksudnya kayaknya. salah satu salah satu mensukseskan game itu tadi itu adalah caranya dengan kolaborasi dengan industri yang Ya, lain. Itu maksudnya. harus ada. Kalau dilihat ya Pak ya, misalnya saya nggak tahu perbandingannya game yang mana ya. Sebenarnya cost-nya mulai dari patch menjadi sebuah game di luar pelatihan biaya berapa sih? Waduh, saya nggak tahu Pak sekarang Pak, karena kalau dulu kan memang apa namanya yang cukup menghabiskan itu artis Pak yang gambar-gambar gitu. Tapi kemudian kalau programming itu tuh lebih banyak ke nambahin fungsi kan sekarang tuh udah banyak engine itu ada yang berbayar. Kalau sekarang justru malah banyak kan gratis Pak gitu apa namanya engine itu. Jadi apa namanya kayak Unreal gitu tuh sekarang digratisin tuh. Jadi cost-nya itu ya memang cost SDM yang mengelola cerita gamenya jadi menarik itu aja Pak sebenarnya. Ini angkanya ada relatif. fenomena game ya. Kalau kita ini kan kebetulan generasinya dulu suka game yang 3D yang Ya. canggih. Sementara generasi yang belasan tahun Ya, nggak harus Sekarang. begitu ya. nggak harus gitu. Game Game yang terkenal itu Roblox Ya. misalnya. nggak harus yang Itu cantik gitu ya. yang memungkinkan mereka membuat sendiri storyline-nya. Itu Membuat apa, ini. make your own game Iya. dengan lebih Dan itu ternyata ada yang membuat game keliling Indonesia Ya. pakai jangan mobil. anak-anak lagi. Ya, anak saya termasuk yang suka main itu soal saya lihat. Karena Saya- saya juga les itu. Dia keliling Indonesia pakai mobil ke daerah ini, ke daerah ini. Jadi dia Menarik malah. mengenal Original iya. idea. Betul.
Jadi platformnya ada, ternyata enggak, tapi ini hanya menunjukkan bahwa sebenarnya generasi kita ini, orang-orang kita itu punya kemampuan untuk itu. Cuman nggak pernah kita perhatiin, nggak pernah kita eksploitasi untuk yang Jadi, benar gitu. Kan spektrum game itu kan luas ya, Iya. dan ini ya suatu industri tersendiri gitu. Iya. Maksudnya tadi Pak, yang kaitannya dengan SDM tadi, itu sebenarnya salah satu peluang besar kita. Gitu. Karena Sebenarnya ya Pak. itu Cuma- tadi ya, kita ngelihat Iya. traffic internet, Hmm. traffic internet kita itu didominasi satu media, kedua game. Oke. Kalau game itu ada sekolahannya nggak? Ada Pak. Nah itu tadi ada Ada. kampusnya. Di kampus sekarang ada beberapa. Mulai dari- Kampus jurusan. kan itu kan main game dan Game development, maksudnya kan bukan kampus main game ya. nggak hanya bisa programmingnya saja. Enggak, ada Dari semua production. stage-nya. Dia bikin aset itu karakternya, backgroundnya, lightingnya, 3D kayak gitu-gitu ya Pak. sama kayak Hampir kayak kayak di IKJ. Iya, iya. IKJ ada Iya betul. Antara Film bikin production. film sama DKV sama game itu agak Ya agak Bersinggungan. singgungan. Gitu. cuman ya mencari original idea dan ada Iya. yang membiayai. Betul. Dan itu jurusannya game production ya Pak. Iya. Mulai dari productionnya, Betul. manajemennya, ya. Cuman beda kampus, beda ininya pendekatannya. Oh, iya. Gitu. Oh berarti nggak cuma satu kampus, ya? Ada banyak. Ada beberapa. Ada di kampus tertentu di DKV berarti. Ada yang di DKV, ada yang namanya game developer sendiri, ada. Jurusan sendiri ya. Iya ada. Gitu. Tapi mereka secara ekosistemnya ada semua ya. Ada, Karena kan ada. untuk Tapi itu mobilis di bawah apa? Departemen seni atau departemen IT? Kalau di DKV ya pasti departemen seni. Oh, iya, iya, iya. Gitu. Karena kan Tapi ada nggak yang di bawahnya IT? Ada, Serius? ada. Ada yang di bawahnya IT? Ada. programmer ya. Jadi lebih ke situ mestinya. Ya, ya. Gitu. Developernya kan nggak semuanya seniman. Iya. Ada developer yang kadang-kadang idenya dari programmer, jadi tidak menarik ceritanya dan karakternya gitu. Jadi kalau menurut Pak Didi sekarang kondisi internet kita hari ini itu menurut Pak Didi apa yang perlu dikembangkan dikembangkan, lah gitu. dikembangkan dari sisi Atau gimana Pak Didi melihat dengan kondisi internet kita ini sekarang, apakah kita sudah dalam posisi yang diuntungkan atau malah kita rugi sebenarnya? Nah ini makanya saya juga susah jawabnya karena kalau dikatakan kondisi internet itu bagian apanya nih Pak yang kita tanyakan, service-nya aja macam-macam ya kan, apakah kita layer yang fisikalnya yang menurut sudut Konten. pandangnya Pak Didi gitu. atau kontennya Kontennya kan? itu Ah, Jadi- boleh Pak Didi mau bahas kontennya juga boleh. Nah. Bahas dari SDM-nya tadi juga boleh. Jadi gini, ini yang saya itu pernah ditugasi lah oleh Iya. salah satu direktur di Kementerian Kominfo untuk mengidentifikasi layer, Pak. Layer layer digital platform lah namanya ya. Mulai dari yang masang kabel sampai framework, sampai ke app, sampai ke data, sampai ke user interface gitu. Ya. Sampai ke yang bisnis, jadi marketplace segala macam itu. Itu ada berapa layer? Kalau nggak salah ada 7-an gitu. Terus siapa aja pemainnya? Jadi rupanya yang benar-benar murni Indonesia itu yang masang kabel ini, Pak. Yang di atasnya ini rata-rata playernya dari luar semua. Karena masang kabelnya ya kita sendiri Pak. Nggak bisa juga orang lain lagi. Nah, yang mau dibayar murah yang orang kita. Iya, Nah, itu import orang. Tapi gini, yang kelihatan masang kabel sama yang paling ujung Pak yang di marketplace. Tapi yang platform yang gateway API itu nggak kelihatan Pak. Itu ngecas semua itu Pak. API untuk finance gateway, untuk location, untuk apa Itu masih lokal juga. enggak, di luar. semua Pak. Dan itu nggak kelihatan dan nggak kedetek gitu Pak. Maksudnya. Ya kan yang transaksi sebenarnya terjadi di level itu. Dan itu mereka ngecas semua. Jadi itu jadi cost factor dari siapapun yang ada di atas. Tapi Pemerintah kesulitan ngelacak itu tuh. Mau majekin aja susah Pak. Ya karena orientasinya majekin Pak. Kalau orientasinya adalah mendukung industri, beda soalnya. Oke. kalau kandidat yang udah dengar gitu agak sensitif. ya dengar Karena pajak orientasinya pemerintah terhadap industri itu dari dulu sampai sekarang masih sama Pak. Majakin. Posisinya adalah sama-sama preman dengan yang di Pengkolan. Gitu. Jadi kalau kita mau menjadi negara yang benar-benar G20, apalagi mau masuk OECD ya,
kita mau masuk OECD. Semua perilaku negara-negara OECD itu satu, Pak. Nggak jadi preman pengkolan lagi kok pemerintahnya. Tapi semuanya suportif terhadap industri. Bahkan mereka mau insentif, potong kos, potong pajak. Kalau perlu nggak dipajekin. Gitu. Jadi orientasinya adalah untuk mengembos atau multiplier ekonomi. Jadi simpelnya Growth. PNBP dihapus gitu. Ya kalau perlu. Nah ini kan kalau ini kan ini dalam pembicaraan sejarah ini kan kalau nanti udah ke sektornya ABSI itu kan nanti urusannya ke sana. Iya. Karena satu-satunya yang ada PNBP internet itu di seluruh dunia cuma kita. Nggak ada lagi yang lain. Nah, itu mesti perlu diungkap. Istilah itu agak internasional loh. Hah? Ya, karena itu kan dikaitkan dengan USO karena industri internet kita, tatanan industri internet kita itu merupakan anak keturunannya dari pengaturan di sektor Telekomunikasi. telekomunikasi. Kalau di negara lain itu udah keluar dari telekomunikasi. Iya. Ya, itu masih ada dikotomi. Padahal ada aturan undang-undang telekomunikasi kita yang tahun 99 yang sangat jadul itu tidak ada satu patah kata pun yang menyebut internet, itu nggak ada. Ya, orang internetnya tahun 9 berapa? Itu kayaknya jadi topik tersendiri. Tidak. Ya, maksud saya. Tadi kita sudah bicara masa lalu, kita sudah bicara masa kini, tinggal kita bicara masa depan. Nah, melihatnya ke depan seperti apa? Apa yang perlu kita lakukan di internet ini? Menurut Pak. Kalau yang saya lihat, harapannya? kalau yang saya lihat yang sekarang ini sudah mulai banyak mempengaruhi kehidupan kita kan berbagai macam tool sama platform AI, Pak. AI itu kan, iya kan, AI itu kan ada AI yang terbatas ya, hanya untuk satu keperluan gitu ya, misalkan bikin gambar, bikin apa, teks, bikin apa segala macam. Ada AI yang udah lebih kompleks gitu ya. Nah ini yang sekarang orang lagi ke sana. Tapi lagi-lagi kembali pertanyaannya adalah semua orang sedang mengarah ke gimana kalau kita mau ini? Tapi sebenarnya mendefinisikan AI buat apapun masih bingung. Terutama lagi-lagi menyiapkan orangnya juga, Pak. Iya kan? Itu pertanyaan ini jadi mirip dengan komentarnya Pak Teddy minggu lalu ya. Pak Teddy lebih ke R&D, tapi pernah ngobrol sama ini cuma ujungnya juga sama. Kemarin pernah ngobrol sama Pak Ono, Om Ono sama Edmo Makarim juga hal yang sama sih. Iya. Jadi sama Pak, tadi kan sebenarnya masih inline juga dengan pertanyaan yang kita kan potensi kita salah satunya yaitu tadi SDM kita. Tapi kan tadi Pak Didi bilang dengan industri potensi SDM ini belum match. Terutama dari segi skillnya tadi, keterampilannya tadi. Nah, kayaknya nanti di AI itu begitu juga Pak, karena sekarang pun kondisinya sama. AI itu dengan game online nggak ada bedanya Pak. Iya, betul. Kita cuma pakai aja. Tadi kan Om Didi ada bilang bahwa susun layering untuk melihat industri mana sih yang punya. Kan tadi sebenarnya ada yang malah istilahnya duitnya di situ kan. Nah di mana sih ada duitnya? Kemudian industri ini juga mempersiapkan orangnya di layer yang mana. Nah, jadi pada waktu melihat layer itu sebenarnya kita tuh pengen melihat yang kita masih punya kesempatan itu di layer yang mana sih? Itu yang mau kita gerak. Gitu. Ya, itu kan satu sisi sekaligus melihat potensinya. Jadi, terus kemudian yang marginnya paling enak itu di yang masih mana? Yang marginnya paling itu artinya cost-nya kecil, marginnya gede. Ternyata yang paling bawah itu yang marginnya paling jelek, Pak. Udah masang fisik, revenue-nya mengecil terus, Pak. Nah, yang ini, yang bikin API ini, itu yang marginnya paling bagus, Pak. Gitu. Dan masalahnya, tidak ada satupun player atau sangat sedikit player Indonesianya, Pak. Gitu. Sangat kecil banget, Pak. Jadi, kalau kita mau menguasai di situ itu, kita butuh apa ya ini ya gitu ya. Karena masalahnya kan gini, Pak. Player yang gede seperti Google, Facebook segala macam itu even kalau ada programmer mau bikin aplikasi baru, mau bikin sistem otorisasi dibilang ngapain sih pakai API gua aja deh. Out segala macam tempel udah otorisasi lah gampang. Iya ya, tempel begitu semuanya. Ya maksudnya kita login kan kadang-kadang mau login pakai email atau cukup pakai Google account. Iya.
Atau Facebook account atau apapun ya. Kita gitu. kan males. Basically kita males ya udah, udah Google account Maka ada, di udah. semua layer itu Pak, punya si ini punya, nggak ada yang kita punya Pak. Gitu. Dipaksain juga nggak bisa ya. Nggak tahu Pak. Dipaksain ya. Sekarang Pak Didin nggak usah gitu deh. Sekarang aku tanya nih, Messenger Indonesia kok nggak dipakai? Ayo. Messenger ini. Loh, kan ada Pak bikinan lokal, ayo. Memang masih ada. Ya, ini Masih. Om Didi Atau ini- kemarin itu Elailu apa segala macam itu aja. Ayo. Gimmick gitu. Om Didi ini sebenarnya saya kalau Pak Desuka kan ada pahala piala. Nah. Kadang-kadang saya ada ini, kalau kita sesama kita suka sirik gitu, tapi biarin orang lain yang dapat ini Iya. jadinya. Oh iya, itu iya juga. Itu Itu iya iya juga. juga ya? Iya juga. Ya. Jadi Kadang-kadang ya gitu. salah satu yang menentukan apa namanya keunggulan satu aplikasi itu selain memang fiturnya, tapi kalau yang aplikasi generik itu masalahnya adalah berapa banyak yang pakai. Nah iya, kenapa? Dia bisa menjadi dominan atau enggak. Kayak misalkan contoh. Kalau di Korea semua orang pakai kakao, Pak. Ya itu makanya kalau kita Nggak ada yang kenapa pakai tidak ada yang lokal yang Gini. bisa terendos untuk dipakai bersama-sama. iya. Apakah kualitasnya atau Setiap kali ditawarin itu udah semua teman gua pakainya WA, nungguin teman yang pakai aplikasi itu kagak ada yang daftar. Gini. Gitu, Mas. Itu sebenarnya ada beberapa pendekatan, tapi saya selalu ingat bahwa sebenarnya pemerintah atau perusahaan-perusahaan besar itu bisa menjadi pendorong dari penggunaan sebuah aplikasi. Contohnya aplikasi yang kita hina-hina dulu itu, Peduli Lindungi itu. itu sukses itu? Sebenarnya itu sukses Iya. Pada saat itu. pada saat itu. Konteksnya adalah digunakan untuk keperluan kita kan. Iya. Jadi kita pakai kan. Iya. Suka nggak suka kita pakai. Dan akhirnya kita merasa, oh ya oke lah, gue pakai ini aja lah. Itu Gitu tadi kan. yang gua Nah. bilang, kalau dipaksa gimana? Nah, pemerintah sebenarnya bisa aja kalau mau memaksa. Tapi harus ada undang dari kayak Enggak maksudnya perlu gitu. Pemerintah itu kalau mau maksa. Kalau mau maksa itu yang kayak bisa. gitu-gitu. Kalau mau maksa itu yang kayak Kalau gitu. waktu itu kan masalahnya masalah kesehatan Pak. Iya. Enggak, maksudnya begini Pak Didi. Masalah hidup mati lah waktu itu Iya, kan. Pak, kita itu pemerintah kita itu ini jadi ngomong pemerintah jadi pemerintah kita itu maksa-maksa yang urusan setoran jatah preman tadi. Maksa Tapi kalau mau maksa itu yang endorse produk kita. yang dipaksa Ya, itu ya, ya, urusan setoran, blokir, Urusan kayak gitu-gitu. urusan. yang jadi kepentingannya pemerintah bukan kepentingan masyarakat gitu. Padahal kalau misalnya ada kawan kita yang bikin itulah messenger lokal. Kalau pemerintah memang mau dukung, ya sudah, dia coba dulu Iya, internal, terus betul. kemudian mengatakan bahwa Suruh. besok kalau lu mau gua layanin, jangan pakai WA lagi, tapi pakai pindah ke messenger ini. Exactly yang dilakukan oleh ya, Korea. itu bukan memaksa secara ini lah, tapi memaksa secara soft ya dengan Iya, kan? posisi. Iya, kalau Enggak. misalkan begini, semua website pemerintah kontaknya jangan lagi pakai robotnya Ya itu WA, tapi pakai aplikasi. Ya, Kan itu. gitu. Mas. Iya. Jangan Nah, menolak kalau- yang lain kan gitu. Iya, Gitu. nggak masalah. Dulu Irwin bikin penapisan filtering yang gratis open Yes, seluruh itu. orang Indonesia ya, DNS Nawala gitu ya. Ya, akhirnya itu dibajak oleh pemerintah bukannya Tapi bukannya membesarkan Tapi Irwin. balik lagi juga maksudnya apakah standarnya belum sampai? Enggak. Kalau menurut saya, bukan itu menurut saya. aplikasi itu memang kan selalu berkembang. Iya. Jadi kalau dia awalnya jelek, itu wajar. Peduli Lindungi itu jelek banget awalnya. Iya, tapi kan makin lama makin bagus. Makin lama makin bagus. Dan Ingat nggak kita kita dulu bikin petisi yang untuk mengkoreksi Peduli Lindungi kan masih ingat dulu. sekarang kan terakhir kita nggak masalah. Ya kan? Terakhir kan Udah, isi pakai- dari petisi kita itu kan beneran diperbaiki oleh mereka. Iya. Gitu. Harusnya kan ya seperti itulah. Pemerintah itu harusnya ya begitu gitu. Artinya Tanya kalau ada Pak yang bagus Didi itu lagi, di menurut Pak Didi gimana? Nah, ya menurut Pak Didi. Apanya nih? Yang tadi Masa depan tadi potensi kita itu seharusnya kayak gimana? Harus didorong Yang mana seperti sih yang- apa? Kan tadi kan agak susah ya, mau Iya. dari mana. Iya. Nah, tapi kalau saya lihat kan tadi udah benar sih Pak, kita survei Iya. yang mana yang potensial Iya. ideal. Iya. Kemudian kita memang sanggup Pemetaan nggak, berarti ya. apa, Betul, betul. Dipetakan. keunggulan kita memang Betul, ada di sana. betul. Kemudian siapa yang akan Betul. termasuk sampai pelatihannya kan, Betul. seperti contohnya Sindo yang Betul. memberikan pelatihan untuk hal tersebut.
Nah itu dia, makanya memang apakah kita di konten, apakah kita di teknik segala macam saya nggak tahu. Tapi yang jelas begini Pak, satu hal adalah faktanya adalah bahwa market potensial di Indonesia untuk platform digital ini luar biasa gede dan semua orang dari luar ngiler untuk jual ke sini, pasti itu Pak. Iya pasti Pak. Ya kan? Kita- Gitu. Itu fakta yang pertama yang jelas. Kemudian fakta kedua yang juga bikin ngeri adalah orang Indonesia itu biasanya kalau udah fanatik sama satu produk, itu susah digoyang, Pak. Gitu. Nah, makanya kalau bisa jangan sampai fanatik sama produk lokalnya kan. Saya juga baru tahu bahwa marketplace yang ada di Asia Pasifik ini, Pak, yang cuma punya marketplace lokal, itu cuma di kita loh, Pak. Iya. Tokopedia dan Yang Kalau lain- sekarang juga sudah bukan lokal. Ya, pemiliknya bukan lokal, Pak, tapi brand mindset image-nya. orang Indonesia. brand image-nya itu ya. Di luar itu semuanya kalau nggak pakai eBay, pakai Alibaba, Pak. Mau di Australia kayak mau di Lazada, Singapura, kayak gitu. Nah, Merasa- begitu orang udah kalau dulu Bukalapak ya, Bukalapak atau Tokopedia itu agak susah dipindah, Pak, walaupun ada yang lain-lain. Nah, Sulit emang. susah. Nah, itulah. Jadi, bagaimana menjadikan produk kita itu top of mind gitu kan? Betul. Cuman Nah, itu salah masalah satunya itu tadi Pak, pemerintah masalahnya adalah yang endorse. dari luar negeri itu kan berusaha supaya nggak jadi top of mind, Pak, yang produk lokalnya. Ya, itu kan yang bisa jadi game changer-nya itu. Tapi itu kan normal Pak. Maksud saya Benar, kalau dia normal. melakukan secara bisnis gitu ya, itu wajar dong kan kompetisi Iya, gitu. betul. Nah kita sendiri kita harus Ya, nah itu dia makanya kalau menurut saya sih yang pertama adalah tentunya ya kita harus jadi apa namanya jadi orang yang memiliki apa istilahnya skill yang memang memiliki value lah Pak. Jadi nggak cuman asal punya ijazah dan lain sebagainya. Jadi sih orang udah mulai mikir begitu kalau menurut aku sekarang Pak. Jadi supaya dengan demikian kreasi dan produk itu bisa lebih cepat tercipta gitu kayaknya gitu ya gitu. ya, karena Gitu sih. memang standarisasi walaupun ada Ya, sertifikat betul, atau apa betul. tapi belum tentu Malaysia ada. Nah kita jadi kebetulan nanti Ya. jadi ada ID Noc. Ya, Kita juga sharing sebenarnya. Oke. Datangin Oke. orang supaya sharing. Oke. Hanya 350.000 Oke. dapat kaos pula dapat makan di hotel bintang sebenarnya gratis sudah itu Oke. dapat knowledge pula gitu. Ini menarik ya. Saya baru dapat bahwa Indonesia itu orang kalau kita fanatik dengan sebuah brand itu ternyata sulit digoyang. Ini mungkin kalau kita lihat bagaimana orang menyebut sebuah merek di Indonesia itu ya, mungkin kita perlu perhatikan. Dulu kita nggak bilang motor kan, kita bilangnya Honda. Honda, Honda. betul. Nah, Pompa air. Dulu Kita bilangnya Sanyo. Dulu sepeda motor Padahal itu cuma- merek ya, merek. Jadi dulu sepeda motor cuma ada dua, Honda sama Vespa. Iya, iya, Iya. betul. Atau misalnya angkot dulu kita bilang Colt. Call. Ya, Colt. Padahal Colt itu kan jenis kendaraan Mitsubishi yang- Colt. Mitsubishi Colt itu ya. Colt, iya. Ini mungkin bisa jadi sebuah ide Iya, baru bagaimana betul. kita mengembangkan sesuatu. Ya salah satunya sih itu tadi balik lagi sih. Kalau itu di-endorse oleh pemerintah, Ya. maka itu akan dengan cepat menjadi top of mind. Pak Didi setuju nggak dengan pernyataan itu? Atau Iya dan enggak sih kalau menurut saya sih. Jadi kadang-kadang juga kalau kita terlalu menggantungkan pemerintah itu juga ini ya. Tapi Ini bukan- juga nggak bisa lepas juga sih. Jadi betul nggak bisa lepas. Tapi kan Bukan maksud saya bukan menggantungkan kepada pemerintah Pak, tapi agar pemerintah itu mengubah mindsetnya Pak. ya. Dari instead of malak-malak tadi, ya daripada mereka malak-malakin itu fokusnya diubah dong. Daripada ngatur-ngatur yang malah mematikan industri kita sendiri. Contohnya nih, sekarang lagi direncanakan untuk mengatur dan membatasi game. Ya. Ya, membatasi. Daripada begitu, bikinlah Pak, daripada membatasi game, kenapa kok nggak bikin kebijakan mewajibkan mengendorse penggunaan game lokal? Bisa. tapi baru teringat juga Betul. tadi yang ini kan Ya. gabungin gitu Pak. Dari pemerintah ada, mungkin dari industri Ya, juga ada ya, gitu ya. ya. Nah ini tadi baru nonton TV juga ada Satgas Judi Online ya. Iya. Sifatnya kan pemadam kebakaran Ya. nih. Ya. Mungkin kalau ada Satgas yang develop gitu bagus juga ya.
Harusnya sih Pak. Iya. Padahal tahu nggak yang bikin game online-nya itu, ya apa game judi online-nya itu kan game developernya Pak. Developer Indonesia Pak. Iya developernya. Orang lokal. Orang lokal. Jadi developer game yang dipakai untuk judi online. Judi online itu kan sebenarnya game. Iya. Ya. Mulai dari game poker sampai yang gacor segala macam itu kan itu sebenarnya adalah game. Cuma dijadikan pertaruhan gitu kan. Ditambah dengan fitur pertaruhan itu. Itu yang bikin siapa? Ini yang bikin orang Indonesia. Sorry, yang dimaksud game dengan judi online, apakah dengan top up itu supaya bisa main game termasuk atau Beda lagi ya kayaknya. Beda lagi, beda ada yang bertaruh kayak domino atau apa gitu ya? Beda. Ya kan, ya kayak Jangan, jadi kan masih ada game yang lain, jangan Iya, yang iya. itu developnya. Maksud saya gini, itu kan negatif ya. Satgas untuk memberantas gitu. Satgas untuk meningkatkan apanya nih? industri game online. Oh, Ya. harus. Ya. Kayaknya Iya, iya. upaya-upaya itu sih sebenarnya sih udah banyak dilakukan, cuman aku juga nggak tahu apa namanya efektivitasnya. Karena tidak menyentuh dasar persoalan, Pak. Satgas gitu biasanya Cuman untuk pemadam kebakaran aja. Ya, pemadam. Jadi nggak ada yang untuk Satgas untuk yang positif, Satgas Iya, untuk iya, yang iya. negatif lebih banyak. Nah, Iya, iya. kalau Pak Ted suka bilang kemarin hanya seremonial kalau yang Iya, untuk ini. cuman ya. untuk terlihat kerja aja lah. Oke, nih kita Betul. sudah seperti biasa, kita nggak hampir pernah 2 jam. sudah selalu 2 jam ngambil ini. Padahal habis ini mesti collab lagi nih. Iya, habis Oh ini. ya nggak masalah. Iya. Oke, Berarti ganti kostum Pak. nggak usah. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Om Didi dulu sebelum Penutup. Ya, Om Didi. tentu yang saya sampaikan Ya. adalah bahwa sesuai dengan konteks judulnya secara internet, mudah-mudahan dengan mengetahui cerita sejarah dan fakta yang jauh, itu bisa memberikan sebuah gambaran sih bahwa sebenarnya Indonesia itu sudah cukup aktif di dunia itu sudah cukup lama sebenarnya. Gitu ya. Jadi artinya kedepannya ya mudah-mudahan kita ini memang di bidang internet ini dan digital platform ini bisa menjadi berkiprah yang lebih Lebih luas ya, sebagai Pak. salah satu pemain betul di dunia global ini ya. ya betul itu sih. Iya, tapi Saya tuh ini Pak Didi, jadi inginnya dengan pembahasan kita secara internet kita itu sekarang dan ke depan yang dicatat di dalam sejarah internet Indonesia itu bukan yang orang lain gitu ya kan. Ini kalau kita hari ini mencatat sejarah internet kita itu isinya Starlink, isinya Ya. kayak gitu ya, judi online kayak gitu-gitu ya Pak. ya tapi paling tidak Nah, harusnya itu yang tercatat di sejarah kita sekarang dan ke depan itu yang seperti tadi ya ditunjukkan tadi yang bawa di awal juga Ya. kita aktif secara global, Ya. bahkan di regional dulu Ya. global, kemudian Bapak juga ada di RFC. Ya. Kemarin juga kita sebutkan bahwa sebenarnya kita termasuk pionir atau pelopor di satelit sebenarnya kan, dunia Ya. satelit ya. Ya. Salah satu negara yang Ya, yang meluncurkan pertama. Operator pertama satelit. Ya, ya, tapi betul. kita tidak bisa elaborate itu menjadi keunggulan di kemudian hari. Iya gitu. betul. Sekarang yang kita catat itu sejarahnya orang lain Pak. Iya betul. Ya Google lah, Yang Yahoo. Google lah, Yahoo Jadi, lah. jadi itu harapan Om Bukan Didi kita. tadi ya. Ya. Dengan adanya cerita sejarah internet itu Mungkin bisa menggugah menggugah ya, yang ya, mudah-mudahan yang khususnya, berikutnya untuk ikut lebih jauh. Kalau yang umum jangan ngobrol-ngobrol gini doang gitu ya. Iya, kalau kita kan sudah sampai taraf om-om yang cuma bisa ngobrolin doang. Baik, Oke. sahabat netizen, ini akhir dari obrolan kami hari ini dengan Pak Didi Partono. Pak DPR, Pak. Pak DPR, ya. Semoga ada hal-hal yang positif, tapi kami juga tidak tidak menolak jika ada yang tersentil dari diskusi dan obrolan kami hari ini. Menghubungi kami. Boleh menghubungi kami langsung. Untuk Soalnya kan? dari yang kemarin tuh ternyata sudah ada yang tersentil. gitu ya. Namanya juga kompor. Ngasih komentar di kolom komentar. Iya, silakan ngasih Dan komen. di like ya. Ya. Jangan lupa di like, subscribe. Standar banget. Ini standar like and subscribe. Jadi saya Irwin, Didin,
Parlin dan Pak Didi Partono mengucapkan kasih, terima Pak DPR. kasih ya untuk dukungannya terhadap episode Sama-sama. kali ini. Sampai jumpa lagi. Salam Salam kompor. kompor. Oke. Oke. Thank you. Katanya si Anggi akhirnya. Akhirnya Dia baru tahu ini. penghela napas Tapi panjang. ada nggak berupa ide yang kamu ini dari cerita-cerita tadi? Ada yang baru atau bosan nggak om? Baru. Ada yang merasa baru nggak didengar gitu? Dia nggak denger berarti, Pak. Dia nggak denger. Game aja dia atau main WA. Yang lu ceritain dia nggak ngerti Lah ya dia. makanya. Ini masalahnya kenapa saya tanya, audiensnya kita bisa melebar apa